Bab 791, menyempurnakan pil kekosongan Five Fat. Kerah Xiao Xiao awalnya sangat tinggi. Saat dia melepasnya, kain ungu tua itu membentuk siluet samar di kulit putih bersihnya. Di bawah cahaya lilin yang bergoyang dan redup, tubuhnya yang indah mengalir seperti batu giok roh kayu yang halus, kelihatannya sangat lembut dan indah. Setelah melepaskan ikatan pertama, Xiao Xiao tampaknya telah menemukan keberaniannya. Dia kemudian melanjutkan dengan gesper kedua dan ketiga sambil menggigit bibirnya yang lembut dan berkata, Tuan Lin, saya tahu bahwa Anda memiliki perhatian dan penghargaan terhadap putra mahkota. Saya hanyalah kepala sebuah perusahaan dagang kecil, saya bahkan belum mengadakan upacara suksesi. Tidak ada apapun yang dapat saya keluarkan yang dapat menggerakkan Anda lagi kecuali tubuh perawan murni saya. Tetap saja, meskipun aku tahu bahwa aku tidak cukup, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu. Xiao Xiao memejamkan mata, bulu matanya yang panjang bergetar karena cahaya. Dua tetes air mata jernih jatuh tanpa suara dari sudut matanya. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah peraturan dunia yang kejam dan tidak berperasaan. Di hadapan kekuasaan absolut tidak ada belas kasihan atau simpati. Untuk bertahan hidup, seseorang harus membayar harga yang cukup tinggi. Bahkan Heavencraft Xiao Xiao yang cantik dan cantik, seorang wanita cantik yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara dan memiliki sumber daya yang hampir tak ada habisnya, bahkan dia tidak dapat melakukan apapun selain menundukkan kepalanya di hadapan kekuatan yang lebih kuat. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu kehancurannya sendiri. Inilah kesedihan orang yang lemah. Ini adalah penderitaan mereka yang tidak pernah berakhir. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Heavencraft, Anda tidak perlu melakukan ini dan menyebabkan diri Anda menderita. Saya sepenuhnya bersedia. Dibandingkan dengan dasar klan keluargaku, apa nilai tubuhku? Terlebih lagi, Sir Lin juga merupakan talenta terpilih yang dianugerahkan oleh surga. Bagiku, aku bukanlah siapa-siapa. Satu-satunya ketakutan saya adalah Sir Lin membenci penampilan saya yang rata-rata. Saat dia berbicara, dia diam-diam menurunkan kerudungnya, memperlihatkan penampilan selembut dan semulia bulan yang cerah. Mantel ungunya juga jatuh, meluncur ke bawah bahunya yang harum dan payudaranya yang menggairahkan. Dia merasakan angin dingin menyapu tubuhnya, kemudian wajahnya yang awalnya pucat memerah. Faktanya, dia tidak akan mendorong Lin Ming menjauh jika dia menginginkannya. Jika bukan karena dia pasti sudah diculik oleh Kors Mancer, menjalani kehidupan di mana dia bahkan tidak bisa mati jika dia mau. Nona Heavencraft, saya tidak akan tinggal di perusahaan perdagangan Heavencraft. Kamu tidak perlu bertanya padaku lagi. Penolakan yang sederhana dan ringkas. Xiao Xiao membeku di tempatnya. Lin Ming berdiri dan menghela nafas panjang. Jika dia tetap tinggal di perusahaan perdagangan Heavencraft, dia ditakdirkan untuk mencari suaka di bawah kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melewati bahaya kerajaan ilahi Asura. Selain itu, jika Yang Yun benar-benar membersihkan dan mencaplok perusahaan perdagangan dan organisasi keuangan besar lainnya dari kerajaan ilahi Sembilan Tungku, hanya meninggalkan perusahaan perdagangan Heavencraft, maka ini sama dengan Lin Ming yang berhutang budi pada Yang Yun. Satu dan kemudian dua, Lin Ming perlahan-lahan akan terjerat dalam urusan kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Pada saat itu, sama saja dengan bergabung dengan mereka. Mungkin ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di kerajaan ilahi Sembilan Tungku, dan Lin Ming memiliki tungku peleburan kosmik dan api bintang terbakar pada dirinya. Ini adalah harta karun yang membuat para alkemis laut ilahi menjadi gila karena cemburu. Satu-satunya pilihan baginya adalah tidak menggunakan harta ini selamanya, jika tidak, begitu dia ditemukan oleh orang-orang tua dengan persepsi yang sangat sensitif, nasibnya mungkin lebih buruk daripada jatuh ke tangan kerajaan ilahi Asura. Saat dia melihat ke arah Xiao Xiao yang menyedihkan dan cantik, dia memiliki kecurigaan yang melayang di benaknya. Ketika Yang Yun mengundang saya, dia juga mengundang Xiao Xiao. Apakah dia sudah merencanakan semua ini terjadi? Meskipun metode semacam ini membuat Lin Ming sangat tidak senang, kenyataannya 9 penjaga tungku hanya menunjukkan bukti kepada Xiao Xiao. Tidak ada yang memaksanya untuk meminta bantuan Lin Ming, seolah-olah sejauh ini tidak ada yang terjadi yang melibatkan Yang Yun. Bahkan Lin Ming tidak yakin apakah dia terlibat atau tidak. Selain itu, tidak ada yang memaksanya untuk menjanjikan apapun pada Xiao Xiao. Pilihan antara cantik atau pergi adalah keputusannya. Mengapa? Xiao Xiao terjatuh ke tanah karena kelelahan, suaranya bergetar. Dengan bergabung dengan kerajaan ilahi Sembilan Tungku, Lin Ming akan memiliki sumber daya, kepercayaan dan penghargaan dari putra mahkota, suaka kerajaan ilahi, dan banyak lagi. Ini adalah peluang besar yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Lin Ming tidak bermaksud untuk mengungkapkan pemikirannya bahwa dia merasa entah bagaimana Yang Yun telah merencanakan ini. Terlepas dari ini, karena banyaknya rahasia di tubuhnya, dia tidak berniat melibatkan dirinya dalam pusaran air yang akan datang. Saat dia melihat penampilan Xiao Xiao yang menyedihkan, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia menghela nafas dan berkata, Nona Heavencraft, meskipun saya tidak menyetujui permintaan Anda, saya dapat meninggalkan surat di sini untuk Anda. Adapun Yang Mulia Putra Mahkota, saya tidak bisa mengatakan apakah dia akan menghargai kata-kata saya atau tidak. Lin Ming sadar akan status dan kekuatannya sendiri. Meski bisa dikatakan memiliki potensi yang tak ada habisnya, namun kekuatannya masih jauh dari mencapai puncak benua tumpahan langit.
Jika dia bisa menduduki peringkat teratas dalam dekrit takdir, maka dia mungkin bisa meminta bantuan. Tapi, untuk saat ini, hal itu tidak mudah dilakukan. Sedangkan untuk meninggalkan apa yang disebut surat, isi utamanya adalah mengucapkan terima kasih kepada Yang Yun atas keramah tamahannya sambil juga secara samar-samar menyebut Xiao Xiao. Jika Yang Yun setuju, ini akan dianggap sebagai Lin Ming yang berhutang budi pada Yang Yun. Terima kasih banyak, Tuan Lin, Xiao Xiao membungkuk lagi. Dia sudah sangat puas dengan hasil ini. Dia menunggu Lin Ming, jari-jarinya menekan pita ungu di pinggangnya, masih tidak bergerak untuk mengenakan kembali pakaiannya. Lin Ming menatap Xiao Xiao yang gugup dan diliputi kecemasan. Kemudian, dia menyeringai dan berkata, Nona Heaventraff, tolong kenakan pakaian. Meskipun kamu memang cantik, aku sudah punya istri, dan 2 orang. Lin Ming tidak bisa tidak mengakui bahwa dia tertarik pada tubuh Xiao Xiao. Meski tekadnya kuat, mau tak mau ia merasakan api berkobar di dalam dirinya. Tapi dia tidak hanya memiliki Mu Qianyu, tetapi yang lebih penting dia juga memiliki Qin Xingxuan yang bahkan belum dia ajak menikah atau dibawa ke ruang pernikahan. Jika dia melakukan hubungan seksual dengan gadis lain sebelum menyelesaikan pernikahannya dengan Qin Xingxuan, maka ini tidak ada bedanya dengan mengkhianatinya. Wajah Xiao Xiao memerah dan buru-buru berpakaian. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya tetapi dia tidak tahu pasti apa itu. Meskipun dia telah membuat keputusannya pada saat dia gugup dan tidak sepenuhnya bersedia, dia masih menguatkan tekadnya. Agar semuanya tiba-tiba berakhir seperti ini, mau tak mau dia merasakan kegagalan yang tak bisa dijelaskan. Setelah menunggu Xiao Xiao berpakaian, Lin Ming mengambil pena dan kertas, dan mulai menulis surat kepada Yang Yun. Ini juga bisa dianggap sebagai perpisahannya. 3 hari kemudian di malam hari, di dalam kerajaan ilahi 9 tungku, di pegunungan yang terletak dekat lautan keajaiban, seorang pemuda bertopeng hijau mendarat di tanah seperti hantu. Pemuda yang mengenakan topeng giok roh kayu adalah Lin Ming. Topeng giok roh kayu bahkan bisa menghalangi persepsi penatua tertinggi laut ilahi. Ini bisa disebut sebagai metode paling hebat namun paling sederhana untuk menyembunyikan identitas seseorang. Alasan dia berani berjalan di dalam kerajaan ilahi 9 tungku semuanya bergantung pada topeng giok roh kayu ini. Selain itu, ini adalah tanah kerajaan ilahi 9 tungku. Bahkan jika kerajaan ilahi Asura berniat memburunya, mereka tidak akan melakukannya secara terang-terangan dan terang-terangan di sini. Meski begitu, dia tetap berhati-hati dan simen mungkin. Setelah meninggalkan Istana Putra Mahkota, dia berjalan melalui beberapa jalur transmisi yang berbeda dan juga mengubah rute beberapa kali sebelum tiba di pegunungan yang hampir tidak dapat diakses dan terpencil ini. Energi asal langit dan bumi di sini tandus hingga hampir tidak ada. Tanpa sumber daya apapun di sini, seniman bela diri tidak akan mencari di tempat ini juga. Bang! Dengan tusukan tombaknya, pedang tajamnya menembus sisi gunung seperti pisau yang memotong tahu, segera membuka gua sedalam 200 kaki. Lin Ming menghaluskan gua, mengatur ulang tata letaknya sedikit, dan kemudian meletakkan beberapa formasi susunan penyelubungan dan formasi susunan alarm di sekitar pintu masuk. Baru setelah itu dia masuk sepenuhnya. Formasi susunan ini semuanya memiliki bubuk giok roh kayu yang ditambahkan ke dalamnya. Mereka sangat baik dalam mengisolasi energi. Dia memotong beberapa ruang lagi di gua ini dan mengatur arai fajar giok 8 naga di ruang terbesar. Dengan bantuan Demon Sin dan selain ingatannya tentang formasi susunan, meskipun dia tidak dapat mereproduksi kekuatan penuh dari arai fajar giok 8 naga di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dia masih dapat mensimulasikan 30-40% darinya. Kemudian, Lin Ming melambaikan tangannya dan tungku perunggu kecil berwarna emas kemerahan terbang keluar darinya, berputar di udara. Ia membubung ke udara, berputar dan tumbuh hingga tingginya beberapa puluh kaki dengan cahaya kemasan bersinar dari dalam. Api cemerlang membakar seluruh permukaan. Ini adalah tungku peleburan kosmik. Demi keamanan, tempat persembunyian yang dia pilih ini memiliki energi asal langit dan bumi yang sangat buruk. Dia tidak punya pilihan selain memenuhi seluruh sudut ruangan dengan sejumlah besar batu esensi roh dan batu esensi sejati kualitas terbaik dengan atribut api. Untuk sementara waktu, seluruh ruangan dipenuhi energi asal atribut api. Arai Fajar Giok 8 naga melepaskan awan merah dan tungku peleburan kosmik memancarkan warna merah tua yang lebih cerah. Alkimia adalah proses yang sangat membosankan dan rumit. Selain itu, dia baru mempelajari alkimia kurang dari setahun. Meskipun dia mewarisi pengalaman dan pengetahuan lengkap dari alkemis Realm of the Gods dan bahkan telah menggunakan lebih dari setengah dari semua bahan obat berharga yang dia peroleh dari istana mendalam Yin Yang dan kebun obat wilayah Demon Laut Selatan, dia masih belum melakukannya. Tidak cukup terampil untuk memiliki keyakinan mutlak bahwa dia berhasil menyempurnakan atau bahkan mengendalikan pil kelas atas seperti pil Void 5 Fat. Dia memperkirakan bahwa dia perlu berlatih alkimia selama 1 atau 2 tahun lagi jika dia ingin meningkatkan peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil 5 Fat Void hingga 70-80%. Namun, dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Satu-satunya kesempatannya adalah menggunakan intisari giok roh kayu dan secara paksa meningkatkan peluang keberhasilannya. Meskipun metode ini sangat boros, waktu adalah komoditas paling berharga baginya. Dia tidak segera mulai menyempurnakan pil 5 Fat Void. Pertama, dia memurnikan beberapa pil biasa. Ini untuk membiasakan diri dengan tekniknya lagi dan juga untuk memanaskan terlebih dahulu Cosmic Melting Furnace.
Hal ini akan memberikan kondisi terbaik untuk pemurnian. Tungku peleburan kosmik ini juga merupakan salah satu alasan utama Lin Ming berani menyempurnakan pil Five Fat Void. Sebagai artefak kuasi Sein, Cosmic Melting Furnace dapat meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian pil sebesar 20-30%. Setelah meramu 3 pil di tungku, Lin Ming mengeluarkan semua bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Void Five Fat dari cincin spasialnya. Dia kemudian mengaktifkan arai fajar giok 8 naga, dan dengan jentikan tangannya, segumpal api bintang terbakar terbang ke dalam tungku peleburan kosmik. The Burning Star Flame adalah hadiah yang diperolehnya dari Timewon Phoenix City. Itu dianggap sebagai flame essence yang bagus bahkan di alam para dewa dan efeknya terhadap alkimia secara alami sangat mencengangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para alkemis dari benua tumpahan langit dan inti api tingkat bumi mereka. Tentu saja, meskipun flame essence tingkat tinggi lebih berguna dan efektif untuk alkimia, premis dari semua ini adalah seseorang dapat mengendalikannya. Jika tidak, jika fluktuasi energi dari flame essence terlalu kuat, maka akan mudah untuk membakar bahan alkimia menjadi abu. Tapi ini bukan masalah bagi Lin Ming. Dengan benih dewa sesat serta pemahamannya yang sangat tinggi tentang konsep api, dia bisa mengendalikan api bintang terbakar dengan sangat presisi. Dengan gabungan berbagai alasan inilah Lin Ming berani menyempurnakan pil Void Five Fat. Dengan tamparan tangannya yang lain, batu bunga langit adalah material pertama yang terbang ke Cosmic Melting Furnace. Lin Ming kemudian menambahkan konsep panas terbakar dan sentuhan konsep pemusnahan pada api bintang terbakar. Pada saat itu, dengan bantuan arai fajar giok 8 naga, hanya perlu beberapa saat sebelum batu bunga langit yang keras dan mudah terbakar itu mulai terbakar dan meleleh. Ini adalah kecepatan yang tidak bisa diharapkan oleh seorang alkemis umum. Berikutnya adalah rumput Dragon Spin. Rumput Dragon Spin berbeda dengan batu Skyflower yang tahan api. Jika panasnya terlalu besar maka ia akan terbakar habis. Lin Ming mengendalikan Flame Essence dan mendesaknya untuk melemah. Totem emas yang terukir pada benih dewa sesat mulai berkobar dengan cahaya cemerlang. Di bawah nyala api yang terus-menerus, rumput duri naga berubah menjadi tetesan hijau. Di bawah kendali Lin Ming, dua cairan berbeda bergabung bersama, menjadi satu kesatuan yang jernih. Babak 792, Gerbang Keajaiban. Reagen penunjuk arah sudah disiapkan. Lin Ming kemudian mengeluarkan intisari giok roh kayu. Intisari batu giok seukuran telur puyuh ini sebenarnya beberapa kali lebih berat dari emas. Dengan ukuran sekecil itu sudah 1 jin dan 3 tael. Lin Ming menjentikkan jarinya dan intisari giok roh kayu terbang ke Cosmic Melting Furnace. Giok roh kayu sangat tahan terhadap suhu tinggi. Semakin tua batu giok roh kayu, semakin sulit untuk disuling. Dan intisari giok roh kayu bahkan dapat menyebabkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi kehabisan tenaga. Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat serta 8 gerbang tersembunyi batin. Bang! Di dalam Cosmic Melting Furnace, api bintang terbakar tiba-tiba meletus. Dengan Flame Essence tingkat surga sebagai sumbernya, intisari giok roh kayu mulai memanas secara perlahan. Konsep panas terbakar, hukum pemusnahan. Esensi sejati dengan cepat berputar dalam diri Lin Ming. Tanda totem pada benih dewa sesat mulai bersinar dengan pancaran sinar hukum. Arai fajar giok 8 naga berguncang dengan keras. Energi asal atribut api berputar menjadi pusaran di dalam ruangan, dan batu esensi sejati atribut api kualitas terbaik mulai kehilangan kilaunya dengan cepat sebelum retak di bawah aliran energi yang kuat dan berubah menjadi abu. Dalam konveksi panas yang begitu mengerikan, intisari giok roh kayu mulai melunak setelah 1/4 jam. Diam-diam, itu mulai mencair. Setetes batu giok roh kayu cair emas berkilauan jatuh ke dalam reagen pengarah. Seluruh dahi Lin Ming dipenuhi keringat saat konsentrasi mentalnya mencapai puncak. Jin lain dari giok roh kayu berumur 500.000 tahun dilemparkan ke dalam Cosmic Melting Furnace. Kali ini, giok roh kayu dengan cepat meleleh, membentuk cairan giok roh kayu hijau kental yang membungkus semua bahan obat di dalamnya. Giok roh kayu cair dibuat sebagai media penyangga yang ideal untuk alkimia. Energi asal atribut kayu yang kaya dan murni di dalamnya dapat menyuburkan bahan obat dan juga dapat mencegah api menjadi terlalu panas dan membakar obat. Dengan demikian, hal ini akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam meramu pil. Reagen pengarah sudah terbentuk, dan dengan cairan giok roh kayu sebagai penyangga, Lin Ming kemudian melemparkan akar temper void dan buah 5 warna ke dalam tungku peleburan kosmik, bersiap untuk membiarkannya meleleh di dalam cairan giok roh kayu yang suhunya konsisten. Dengan suara pelan, void temper root dan 5 color fruit bergetar hebat. Hati Lin Ming mencengkeram erat. Meskipun kekuatan jiwanya telah terombang-ambing sedikit saja, hal itu telah menyebabkan buah 5 warna dan akar temper kekosongan hampir hancur. Untungnya, kelebihan energi diserap oleh cairan intisari giok roh kayu, jika tidak, Lin Ming akan gagal di sini. Menggunakan 1 jin dan 3 tael intisari giok roh kayu untuk menyempurnakan pil Void Five Fat adalah pemborosan yang luar biasa, tapi itu benar-benar berharga saat ini. 3/4 jam berlalu, pakaian Lin Ming benar-benar basah oleh keringat. Ketika seorang alkemis meramu pil, mereka memerlukan konsentrasi spiritual tingkat tinggi, terus-menerus merasakan dan mengendalikan bahan mentah di dalam tungku. Dalam situasi ini, akan terjadi konsumsi kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat maka mereka bisa melupakan menjadi seorang alkemis.
Kekuatan jiwa dan kemauan Lin Ming jauh melebihi semua seniman bela diri lain di levelnya. Namun meski begitu, memurnikan pil tingkat tinggi masih sulit. 2 jam, 4 jam, 6 jam, pembuluh darah biru di dahi Lin Ming menonjol ke atas seperti cacing. Karena dia telah menarik kekuatan jiwanya ke tingkat yang tinggi, seluruh wajahnya pucat pasi dan bibirnya mulai membiru. Tetap saja, selama dia bisa bertahan, menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatan jiwanya di masa depan. Setiap kali dia benar-benar menghabiskan kekuatan jiwanya dan harus menggali potensi lebih jauh dari kedalaman tubuhnya, ini akan memungkinkan kekuatan jiwanya mencapai alam yang lebih tinggi. Ini juga salah satu alasan Demon Shin ingin Lin Ming mempelajari alkimia. Setelah 8 jam penuh berlalu, setiap bahan alkimia dilemparkan ke dalam tungku pil, menyatu secara menyeluruh. Tapi saat ini, mata Lin Ming memerah, dia telah mengerahkan kekuatan jiwanya hingga batasnya. Ini adalah langkah terakhir dalam pembentukan pil dan juga fase yang paling mudah untuk gagal. Meskipun Lin Ming memiliki intisari giok roh kayu untuk membentuk penyangga serta tungku peleburan kosmik, api bintang terbakar, arai fajar giok 8 naga, dan kondisi menguntungkan lainnya untuk membantunya, waktu yang dihabiskan Lin Ming untuk berlatih alkimia masih terlalu lama. Pendek. Selain itu, praktik alkimianya telah difokuskan pada pelatihan khusus untuk menyempurnakan pil Five Fat Void sehingga fondasi alkimianya terlalu lemah. Sebenarnya tidak pasti apakah dia akan berhasil atau tidak. Jika dia gagal di sini maka dia tidak akan memiliki materi untuk percobaan kedua. Setelah 1 jam berlalu, Cosmic Melting Furnace mulai berputar perlahan saat mengeluarkan teriakan nyaring dari pusatnya. Aroma obat yang harum mulai memenuhi udara. Konsentrasi spiritual Lin Ming telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus-menerus membentuk segel dengan tangannya, menggunakan benih dewa sesat untuk menstabilkan suhu api bintang terbakar sebanyak mungkin. Dengan persepsinya, dia dapat melihat bahwa cairan obat di dalam tungku pil telah mulai berkontraksi dengan sendirinya dan esensi giok roh kayu sepenuhnya berkumpul bersama dalam membentuk pil Void Five Fat. Lin Ming menekan sakit kepala yang menyakitkan setelah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Dia menggunakan tangannya dan menarik kotak giok hijau muda dari cincin spasialnya. Kotak giok ini lebarnya hanya 3 atau 4 inci dan sebenarnya diukir dari batu giok roh kayu. Kotak giok ini memiliki energi asal atribut kayu yang sangat kaya. Hal ini dapat memastikan bahwa khasiat obat pil tidak akan hilang dalam waktu lama, bahkan mempertahankan bentuk sempurnanya selama beberapa tahun bukanlah masalah. Ini adalah wadah penyimpanan terbaik untuk sebuah pil. Tentu saja, harganya selalu sangat mahal sehingga khusus digunakan untuk pil tingkat tinggi. Peng, tutup Cosmic Melting Furnace muncul tanpa tanda. Dengan suara dengungan samar, bola cahaya sebesar kepalan tangan berteriak dari dalam. Di tengah cahaya ini ada pil seukuran ibu jari yang bersinar dengan 5 warna berbeda yang indah. Itu bersinar seperti matahari yang bersinar dan memancarkan gelombang energi yang kuat. Setelah pil itu muncul, ia tidak berhenti naik. Ia dengan cepat terbang seolah ingin keluar dari dinding batu dan melarikan diri. Lin Ming sudah mengharapkan ini dan telah mengatur formasi arai di sekitar formasi arai kosmik. Pil tingkat tinggi memiliki makna spiritualnya sendiri. Setelah tungku dibuka, ia akan berusaha melarikan diri. Jika dia benar-benar membiarkan pil yang telah dia gunakan dengan seluruh usahanya untuk menyempurnakannya tiba-tiba melarikan diri maka itu akan menjadi lelucon terbesar dari semuanya. Bang! Pil Five Fat Void menabrak dinding formasi susunan, menyebabkannya bergetar. Namun, ia tidak berhasil menembus susunannya. Setelah percobaan pertama gagal, Five Fat Void Pil bersinar lebih terang seolah bersiap untuk memberikan dampak kedua. Tapi bagaimana Lin Ming membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia dengan cepat menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan meraih pil kekosongan Five Fat di tangannya. Kemudian, dia membentuk beberapa lusin segel dengan tangannya yang lain dan menyegel pil itu ke dalam kotak giok roh kayu. Setelah menyelesaikan ini, Lin Ming jatuh langsung dari udara seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dengan jari menggigil, Lin Ming mengeluarkan pil pemulihan jiwa dari cincin spasialnya. Dia hanya merasa seolah-olah kelopak matanya telah digantikan oleh timah dan sekelilingnya tampak kabur. Kemudian, dia tertidur ketika segalanya berubah menjadi kegelapan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jari Lin Ming mulai bergerak sedikit. Dia membuka kedua matanya dan hanya melihat gua yang gelap gulita. Ada beberapa sisa batu esensi sejati atribut kayu yang berserakan di lantai, memancarkan cahaya hijau yang bersinar. Dalam kegelapan, tampak sangat indah. Berapa lama aku tertidur? 7 hari. Suara Demon Shin terdengar di benak Lin Ming. 7 hari. Lin Ming duduk, kepalanya berdenyut-denyut. Ketika dia memeriksa lautan spiritualnya, dia melihat bahwa kekuatan jiwanya benar-benar telah tumbuh sedikit. Dan roh perang berbentuk tombak biru yang melayang di langit di atas lautan spiritualnya tampak bersinar lebih terang, seolah-olah menjadi lebih tangguh. Ketika Lin Ming pertama kali menjadi master prasasti dan menyelesaikan simbol prasasti obat pertamanya, dia beristirahat selama beberapa hari setelahnya. Alasannya juga karena dia telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Setelah prasasti selesai, pikirannya menjadi rileks dan dia langsung tertidur lelap. Sekarang, meskipun kekuatan jiwanya telah meningkat, dia menghadapi situasi yang sama karena peringkat pil yang dia buat bahkan lebih tinggi. Lin Ming tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Dia telah memperoleh Magic Cube ketika dia baru berusia 15 tahun. Sekarang hampir 7 tahun telah berlalu.
Dalam 7 tahun ini, kekuatannya telah melewati gejolak yang mengguncang surga. Ketika dia mengingat cobaan dan kesengsaraan yang dia temui dalam perjalanannya sebagai seniman bela diri, dia tidak bisa tidak mengenangnya. Lin Ming menyembunyikan Cosmic Melting Furnace dan duduk di tempat tidur batu berukir kasar. Kemudian, dia memasuki kondisi niat bela diri yang halus dan mulai bermeditasi. Saat dia mengayuh esensi sejati di dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa inti kristal inti berputar di dantiannya telah semakin berkembang. Dia semakin dekat dengan puncak Revolving Core. Setelah menerobos ke inti Revolving akhir, budidaya Lin Ming tidak meningkat dengan cepat sama sekali. Dalam setengah tahun dia masih belum berhasil menembus puncak Revolving Core. Ini karena setelah budidayanya meningkat dengan kecepatan luar biasa, dia sekarang membutuhkan waktu untuk memperkuat fondasinya, mengumpulkan kekuatan sehingga dia dapat bersiap untuk melewati penghancuran kehidupan. Meskipun alam penghancuran kehidupan berada di dalam alam inti berputar, namun itu masih dianggap sebagai batas yang sangat besar. Menembus hambatan ini sama sekali tidak mudah. Dia menggunakan 2 jam untuk memulihkan kondisi mental dan fisiknya ke puncaknya. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan Five Fat Void Pill yang baru saja disempurnakan. Lin Ming, apakah kamu berencana membuka yang ketiga dari 8 gerbang tersembunyi dalam sekarang? Ya, saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Semakin awal saya menyerap pil ini, semakin bermanfaat bagi kultivasi saya dan kemampuan untuk melawan musuh saya. Dia membuka kotak giok roh kayu dan membuka segelnya. Pil 5 warna seukuran ibu jari jatuh ke tangannya. Pil ini terlihat kecil tetapi sebenarnya sangat berat, beratnya hampir 2 jin. Ini karena sebagian terbentuk dari esensi lelehan intisari giok roh kayu. Lin Ming membuka mulutnya dan menelan pil itu. Dia segera merasakan semburan rasa dingin dari tenggorokannya dan mencapai perutnya, perlahan-lahan menjadi sensasi terbakar yang samar. Dibandingkan dengan pil ilahi tanpa nama berwarna biru yang dia konsumsi di masa lalu, efek samping pil kekosongan 5 Fate jauh lebih ringan dan sedang. Namun waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya juga lebih lama. Lin Ming menyingkirkan kotak giok dan menutup matanya, memasuki niat bela diri halus saat ia mulai memutar True Primal Chaos Formula. Selama 7 tahun terakhir, karena pelatihannya yang rajin, pemahaman Lin Ming tentang formula kekacauan primal sejati terus meningkat. Sekarang dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa mencatat setidaknya setengah dari mantra hati, True Primal Chaos Formula, ke dalam slip giok sehingga orang lain bisa berlatih dengannya. Di alam para dewa, tidak banyak jenis rumus hukum transformasi tubuh. Ini karena jumlah orang yang terlatih dalam sistem transformasi tubuh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pengumpulan esensi. Formula kekacauan primal sejati adalah rumus hukum transformasi tubuh tingkat atas yang unggul, dan salah satu keuntungan terbesarnya adalah tidak sulit untuk mempraktikkannya sama sekali. Pada saat ini, Lin Ming sudah bisa dengan jelas melihat jejak samar energi multiwarna yang mengalir dan bercampur ke dalam meridiannya dan menembus ke anggota badan dan tulangnya, menyatu ke dalam tubuhnya. Ini adalah persiapan terakhirnya untuk menerobos ke yang ketiga dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Gerbang ketiga disebut gerbang keajaiban. Setelah seseorang mencapai transformasi tubuh tahap kedua, setiap kali salah satu dari 8 gerbang tersembunyi batin dibuka, seseorang akan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, setiap gerbang berhubungan dengan perolehan kemampuan khusus. Misalnya, gerbang pertama, gerbang penyembuhan, terletak di antara tulang selangka. Setelah membuka gerbang ini, selain kekuatan keseluruhan seniman bela diri meningkat, itu juga akan sangat meningkatkan daya tahan dan kemampuan pemulihan mereka. Untuk gerbang kedua, gerbang batas, yang terletak di bagian punggung, area yang disebut tulang naga. Membuka gerbang ini akan meningkatkan keseimbangan dan kekuatan ledakan seseorang. Adapun gerbang ketiga, gerbang keajaiban, terletak di kedua lutut. Membuka gerbang ini akan meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, dan kemampuan khusus yang diberikannya adalah meningkatkan kecepatan seorang seniman bela diri. Bab 793, Hadiah Setinggi Langit. 3 hari kemudian, ledakan keras terdengar saat tempat tidur batu tempat Lin Ming duduk benar-benar runtuh di bawahnya. Semua batu esensi sejati kelas atas di ruangan itu hancur, berubah menjadi bubuk halus. Lin Ming berdiri dari tumpukan puing dan dengan santai membersihkan tangan dan kakinya. Anggota tubuhnya mengeluarkan suara, kakak, yang berderak dan terdengar seperti tahu sedang digoreng. Dia akhirnya membuka gerbang keajaiban. Gerbang keajaiban memiliki efek peningkatan kecepatan dan akselerasi instan secara keseluruhan. Ini berbeda dengan gerbang penyembuhan, yang mengatur daya tahan dan kemampuan pemulihan, dan gerbang batas, yang menangani keseimbangan, kekuatan terkoordinasi, dan kekuatan ledakan. Gerbang yang baru dibuka ini akan mampu meningkatkan efektivitas tempur seseorang jauh lebih langsung dibandingkan 2 gerbang pertama. Kecepatan adalah salah satu faktor terpenting dari kekuatan tempur komprehensif seorang seniman bela diri. Itu jauh lebih mudah daripada ketahanan, kemampuan pemulihan, atau kekuatan ledakan. Kecepatan tidak diragukan lagi penting dalam menghindar dan mengejar. Ini juga akan sangat meningkatkan kekuatan serangan seorang seniman bela diri. Seperti kata pepatah lama, kecepatan tidak dapat diatasi. Kecepatan seorang seniman bela diri bisa melebihi kecepatan serangannya sendiri. Jika serangan mereka cukup cepat, bahkan batu kecil pun dapat dengan mudah menembus tubuh. Jika Lin Ming menuangkan semangat bertarungnya ke dalam serangannya sebagai fondasi, maka kekuatan yang dihasilkan akan lebih mengerikan.
Lin Ming meninggalkan gua, menutup pintu masuk saat keluar. Dia kemudian melompat ke langit. Bang! Batuan di bawah kakinya hancur berkeping-keping saat dia naik ke udara seperti roket. Dalam sekejap, dia menjadi seberkas cahaya biru yang melesat melintasi langit tak berujung, melintasi beberapa mil dalam sekejap mata. Angin surgawi yang kuat membombardirnya, membuat rambutnya menari-nari tak menentu tertiup angin. Saat ia merasakan dirinya mencapai kecepatan ekstrim seperti itu, Lin Ming sangat gembira, kecepatan ekstrim gerbang keajaiban benar-benar melebihi imajinasinya. Jika dia sudah secepat ini dengan hanya mengandalkan esensi sejatinya dan gerbang keajaiban, lalu seberapa cepat dia jika dia juga menggunakan teknik gerakannya. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Langkahnya menjadi kabur saat ruang di bawah kakinya menyusut. Dalam satu langkah, dia melintasi 5 atau 6 mil, saat gunung besar yang menjulang ribuan kaki ke udara dengan mudah dilintasi oleh Lin Ming. Ketika gerbang keajaiban dikombinasikan dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, batas kecepatan Lin Ming beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan ini begitu cepat bahkan sulit untuk dia kendalikan. Jika aku menyerang dalam keadaan ini, pikiran Lin Ming bergerak. Tombak merah muncul di tangannya saat konsep guntur dan api bersatu sementara dia menuangkan semangat pertempuran perunggu sukses besar ke dalam serangannya. Menembus pelangi. Astaga, cahaya tombak yang cemerlang melintas di langit seperti sinar matahari. Lin Ming telah sepenuhnya menyatukan dirinya ke dalam cahaya ini, menjadi satu dengan tombaknya. Dia kemudian menghilang seperti meteor melintasi cakrawala. Ketika dia muncul kembali, Lin Ming telah melakukan perjalanan belasan mil dalam kehampaan. Dia menemukan ngarai besar dan menusukkan tombaknya ke tebing setinggi 10.000 kaki. Bang! Lin Ming menusuk sisi tebing seperti tahu, menembus sampai dia menyembul keluar dari sisi lain. Gerakan tombak Lin Ming didasarkan pada batas kecepatannya, bersama dengan konsep ganda guntur dan api, dan ketajaman semangat bertarungnya. Dengan kombinasi seperti itu, bahkan sisi tebing yang telah diperkuat oleh baptisan berada di dekat lautan keajaiban telah ditembus oleh tombak Lin Ming. Berdesir, setelah Lin Ming melonjak keluar dari lubang selebar beberapa kaki yang ditinggalkannya di tengah tebing gunung, kepulan besar bubuk batu muncul dari dalam. Di bawah konsep hukum pemusnahan api, batu-batu yang hancur berubah menjadi debu, tertiup dan menari mengikuti angin. Untuk sementara, seluruh tebing ngarai tertutup awan debu samar-samar. Kekuatanku meningkat lagi setelah membuka gerbang tersembunyi batin yang ketiga. Jika aku bertemu Korsmancer sekarang, aku seharusnya bisa mengalahkannya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia terbang menjauh dari tanah tandus dan terpencil tempat dia berada saat ini dan menuju kota. Dia perlu memasuki kota untuk membeli beberapa material surgawi untuk terus berlatih dan menyempurnakan teknik alkimianya. Lin Ming juga harus mulai membuat persiapan akhir untuk mempengaruhi ranah penghancuran kehidupan. Namun, saat ia berpikir untuk membeli materi surgawi, Lin Ming tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Dia tidak memiliki batu esensi roh. Lin Ming memiliki banyak harta karun pada dirinya, seperti Cosmic Melting Furnace, Demon Emperor Armor miliknya, Demon God Bond tingkat surga, dan Slip Diok konsep yang ditinggalkan Peri Feng kepadanya. Namun, mustahil baginya untuk menukar benda-benda itu dengan batu esensi roh. Tak satu pun dari sisa harta miliknya juga terlalu berharga. Ketika Lin Ming membunuh Xuan Wuji dan Master Menara Pencakar Langit Kutub, dia berhasil mengumpulkan banyak kekayaan. Namun, dibandingkan dengan levelnya saat ini, semua kekayaan itu hampir tidak ada sama sekali. Lagi pula, dia sudah menghabiskan sebagian besar waktunya. Sekarang, selain beberapa harta karun surgawi yang tersisa padanya, gabungan semua harta miliknya yang lain bahkan tidak akan melebihi 5.000 batu esensi roh. Jumlah tersebut kira-kira sama dengan kekayaan bersih pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap kedua dari 4 kerajaan ilahi. Semua batu esensi roh yang pernah dia miliki telah habis seluruhnya saat berlatih alkimia tanpa satu pun pengembalian. Lin Ming mempertimbangkan untuk mengandalkan teknik alkimia untuk menghasilkan uang, tetapi kemudian memutuskan bahwa itu hanya akan membuang-buang waktu terlalu banyak. Satu-satunya alasan dia berhasil membuat pil Five Fat Void dalam waktu kurang dari setengah tahun adalah karena dia berlatih tanpa hati-hati atau tidak peduli untuk membakar semua materinya. Hanya dengan secara bebas menghabiskan segala macam barang berharga dan material dalam latihannya, dia dapat dengan paksa meningkatkan keterampilannya dalam alkimia. Metode latihan semacam ini hanya akan menghabiskan uang, mustahil baginya untuk menghasilkan uang. Provinsi Skyflower, Kota Awan Biru. Provinsi Skyflower adalah provinsi terkecil dari 9 provinsi Kerajaan Ilahi 9 Tungku. Namun, kemakmuran dan kesuksesannya berada di urutan kedua setelah Provinsi Tengah. Semua kekuatan besar telah berkumpul di sini di ibu kota Provinsi Skyflower, Kota Awan Biru, yang juga merupakan markas besar rumah lelang 100 harta karun. Di setiap alun-alun, ada banyak paviliun harta karun dan toko pil obat. Kota ini bahkan bisa disebut dilapisi emas. Mayoritas seniman bela diri muda yang berjalan di jalanan semuanya adalah individu yang luar biasa. Ada banyak dari mereka yang telah mencapai alam Xiantian pada usia 20 tahun dan alam inti berputar pada usia 30 tahun. Jika ini adalah wilayah Cakrawala Selatan, semua orang ini dapat disebut sebagai murid langsung dari sebuah sekte besar. Di tengah-tengah Blue Cloud City terdapat sebuah restoran yang ramai dengan orang-orang yang keluar masuk.
Karena restoran ini dekat dengan rumah lelang besar, sebagian besar pelanggan di sini adalah seniman bela diri. Lin Ming mengenakan topeng giok roh kayunya dan dengan santai duduk di sudut restoran sambil memesan beberapa hidangan kecil dari berbagai daging binatang buas dan sayuran roh. Dia mengangkat sudut topeng roh kayunya dan makan dengan kecepatan sedang. Pada saat ini, percakapan beberapa seniman bela diri tiba-tiba menarik perhatiannya. Pernahkah Anda mendengar berita heboh yang muncul tentang Lin Lanjian beberapa hari yang lalu? Seorang pria berusia 30-40 tahun dengan wajah merah ceri berkata sambil meneguk anggur. Siapa yang tidak mengenalnya? Dengan budidaya inti revolvingnya yang terlambat, dia mampu membunuh Course Mancher dan mendapat peringkat di keputusan takdir. Dia dinobatkan sebagai bakat langka selamanya. Kata-kata seorang lelaki besar segera mengundang tawa dari semua seniman bela diri di sekitarnya. Dia kembali menatap pria peminum itu dan berkata, apakah Anda orang asing di sini? Hehe, bukan itu yang aku bicarakan. Saya sedang berbicara tentang berita terbaru yang akan keluar. Pria peminum itu berdehem, menarik perhatian semua orang padanya. Kemudian, dengan sikap mementingkan diri sendiri dia berkata, metode budidaya Lin Lanjian dipastikan telah dicuri dari kerajaan ilahi Asura. Selain itu, baju besi yang dia kenakan adalah harta suci kerajaan ilahi Asura. Mereka mengira itu sudah lama hilang, tapi ternyata jatuh ke tangan Lin Lanjian. Apa? Lin Lanjian mencuri metode budidayanya dari kerajaan ilahi Asura. Apakah kamu yakin akan hal ini? Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Ini adalah peristiwa besar. Entah itu sebuah sekte atau kerajaan ilahi, harta terpenting mereka adalah warisan mereka. Begitu warisan ini bocor ke dunia luar, hal ini akan menyebabkan fondasinya terguncang. Ini adalah masalah yang tidak akan pernah ditoleransi oleh tanah suci atau kerajaan ilahi manapun. Jadi, bagi siapapun yang mencuri budidayanya, hanya ada satu penghakiman bagi mereka. Itu adalah kematian. Ini sepenuhnya benar. Dikatakan bahwa Lin Lanjian atau gurunya membunuh beberapa orang penting dari kerajaan ilahi Asura dan mencuri cincin spasial mereka. Cincin spasial ini berisi slip giok, Great Desolate Halberd Art. Jadi seperti itu. Semua seniman bela diri di sekitarnya sepertinya mempercayai hal ini, meski hanya sedikit. Karena kerajaan ilahi Asura mengatakan bahwa metode budidaya Lin Lanjian dicuri dari mereka, maka pasti ada beberapa kesamaan antara metode budidaya Lin Lanjian dan metode mereka sendiri. Mustahil bagi mereka untuk mengarang cerita tentang hal semacam ini. Jika metode budidaya Lin Lanjian benar-benar berbeda dari seni Halberd besar, kerajaan ilahi Asura, maka rumor tersebut akan runtuh setelah terbukti salah. Great Desolate Halberd Art adalah warisan rahasia kerajaan ilahi Asura. Tidak peduli seberapa kuat Lin Lanjian atau tuannya, mustahil bagi mereka untuk membobol brankas kerajaan ilahi Asura dan mencuri warisan mereka. Jadi, satu-satunya penjelasan lain adalah bahwa mereka membunuh keturunan langsung kerajaan ilahi Asura dan kemudian memperoleh slip giok, seni tombak besar yang sunyi. Meskipun banyak seniman bela diri juga ingin melakukan hal ini hanyalah sebuah hal yang memalukan dan memalukan setelah terungkap. Sekarang, semua seniman bela diri yang hadir merasa ada sesuatu yang dipertanyakan tentang moral Lin Lanjian. Kemungkinan besar dia adalah orang yang korup dan curang. Faktanya, mayoritas seniman bela diri mempercayai hal ini. Setidaknya, sebagian besar orang di restoran ini mempercayai hal ini. Apa masalahnya dengan baju besi yang dipakai Lin Lanjian? Seniman bela diri lainnya terus bertanya. Itu adalah armor Kaisar Iblis. Kerajaan ilahi Asura sudah memiliki cermin pelindung hati Demon Emperor Armor, yang kebetulan sepenuhnya cocok dengan armor Lin Lanjian. Armor itu telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang, dan tidak disangka itu benar-benar muncul bersama Lin Lanjian. Pasti ada masalah dengan Lin Lanjian ini. Semua diskusi seniman bela diri jatuh ke telinga Lin Ming. Dia dengan tenang mendengarkan sepanjang waktu sambil perlahan memakan makanannya. Tindakan kerajaan ilahi Asura jauh lebih tidak tahu malu daripada yang dia bayangkan. Mereka telah menyebarkan rumor semacam itu untuk mendorong lebih banyak orang agar mencarinya. Alasan lain dari rumor tersebut adalah untuk mengarang alasan yang menganggap dirinya benar untuk mengambil barang-barangnya. Masyarakat umum lebih cenderung mempercayai kerajaan ilahi dengan warisan yang panjang dan mulia, dibandingkan mempercayai seniman bela diri yang sendirian dan tidak dikenal seperti Lin Ming. Lagi pula, gagasan bahwa seni tombak besar yang sunyi dan armor Kaisar Iblis milik kerajaan ilahi Asura telah mengakar kuat di hati masyarakat. Sepertinya kerajaan ilahi Asura telah mengincarku. Mereka seharusnya memberikan sejumlah hadiah untuk kepalaku. Lin Ming tersenyum sinis sambil menenggak segelas anggur. Kata-kata seniman bela diri sekitarnya memang menegaskan kecurigaan Lin Ming. Kerajaan ilahi Asura tidak akan pernah mentolerir hal seperti ini terus berlanjut. Lin Lanjian benar-benar terlibat kali ini. Tentu saja, surat perintah penangkapannya telah dikeluarkan, itu harus diposting kapan saja sekarang. Dikatakan bahwa kerajaan ilahi Asura akan menghadiahkan 100.000 batu esensi roh bagi siapa saja yang dapat memberi mereka petunjuk keberadaan Lin Lanjian. Jika seseorang dapat menangkap Lin Lanjian hidup-hidup, maka mereka akan memberi mereka hadiah setinggi langit berupa 300.000 batu esensi roh, pil kualitas terbaik, dan bahkan harta karun surga tingkat menengah. Kata-kata orang besar itu membuat hati semua seniman bela diri yang hadir berdebar kencang. Meskipun secara alami mustahil bagi mereka untuk berpikir untuk menangkap Lin Lanjian hidup-hidup, ada kemungkinan kecil untuk memberikan petunjuk. 100.000 batu esensi roh.
Ini adalah jumlah yang tidak terbayangkan. Harus diketahui bahwa pangeran yang kurang berpengaruh, yang budidayanya belum mencapai penghancuran kehidupan, hanya akan memiliki total kekayaan 40,000 sampai 50,000 batu esensi roh. Jika mereka dapat memperoleh kekayaan sebesar ini, maka mereka dapat membeli pil dalam jumlah berapapun untuk meningkatkan budidaya mereka. Jika mereka beruntung dan berhasil menerobos ke tahap kedua atau ketiga penghancuran kehidupan, maka mereka bahkan dapat menikmati setidaknya 2000 tahun kehidupan. Babak 794, Divisi Cabang Kerajaan Ilahi Asura. Godaan dari hadiah yang dikirimkan terlalu besar. Banyak orang berharap bisa menggali 30 kaki di bawah dirinya untuk mencari Lin Ming, dan beberapa memimpikannya kehidupan mewah yang bisa mereka jalani setelah mendapatkan begitu banyak batu esensi roh. Pada titik ini, ledakan tawa terdengar di aula restoran. Penonton menoleh dan melihat di pojok aula ada seorang seniman bela diri bertopi bambu hitam sedang menuang minuman untuk dirinya sendiri. Ada pedang sepanjang 4 kaki yang diletakkan di atas mejanya. Seniman bela diri itu tidak terlihat terlalu tua, tetapi semangat ganas yang dipancarkannya sangat mengancam. Dia memandang orang besar yang menyebarkan berita dan berkata, "Teman, apakah Anda mengatakan bahwa ada hadiah 300.000 batu esensi roh untuk menangkap Lin Lanjian hidup-hidup, serta pil kelas atas dan surga kelas menengah puncak? Langkah harta karun. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, pil kualitas terbaik seperti apa dan harta karun surgawi tingkat menengah seperti apa itu?" Kata-kata seniman bela diri bertopi bambu hitam membuat semua orang tercengang. Menurut maksudnya, seolah-olah dia benar-benar berencana menangkap Lin Lanjian hidup-hidup. Semua seniman bela diri lain di sini berharap dapat menemukan beberapa petunjuk tentang Lan Lanjian yang akan mengarah pada penangkapannya, tidak ada yang berani berpikir untuk menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun, Lin Lanjian adalah master dekrit takdir, dia hanya bisa menggunakan jarinya untuk menikam mereka sampai mati. Itu adalah pil pengubah dewa. Orang besar itu sepertinya mengetahui banyak informasi orang dalam. Lin Ming bahkan curiga bahwa dia adalah salah satu agen intelijen kerajaan ilahi Asura yang secara khusus bertanggung jawab menyebarkan berita ini. Pil pengubah dewa. Sesuai dengan nama pil tersebut, sebagian besar seniman bela diri yang hadir memiliki ekspresi bingung, jelas belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, mata beberapa seniman bela diri yang lebih berpengetahuan melebar, ekspresi keterkejutan yang mengerikan terlihat di wajah mereka. Pil pengubah dewa dapat membantu pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tingkat tinggi menyerang laut ilahi. Tentu saja, seseorang juga dapat menggunakannya pada tahap rendah penghancuran kehidupan untuk memantapkan esensi sejati mereka dan memperkuat diri mereka sendiri guna menciptakan fondasi yang lebih baik untuk menerobos laut ilahi di masa depan. Tapi cara kedua itu pasti lebih boros. Ini adalah pil yang membuat master dekrit takdir peringkat 50 teratas akan menjadi gila karena cemburu. Karena menelannya akan sangat meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai laut ilahi, maka pil ini dinamakan pil pengubah dewa. Orang besar itu menjelaskan dengan sikap riuh dan penuh semangat. Penjelasan ini menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir menghirup udara dingin dalam-dalam. Barang ini mungkin tidak kalah berharganya dengan 300.000 batu esensi roh. Faktanya, nilainya mungkin lebih tinggi. Lin Ming minum anggur dan menarik kembali topeng roh gioknya untuk menghalangi ejekannya yang lebar. Kerajaan ilahi Asura benar-benar telah menyiapkan modal yang diperlukan. Bahkan dia ingin melaporkan dirinya sendiri. Namun, hal ini juga masuk akal. Baik itu warisan mendalam dari seni halberd yang hebat, atau armor Kaisar Iblis, keduanya adalah harta warisan yang bisa membuat keluarga kerajaan menjadi gila. Pil pengubah dewa, jika aku bisa mendapatkannya, itu bisa membantu meningkatkan kekuatanku dengan cepat setelah aku mencapai penghancuran kehidupan. Jadi itu adalah pil pengubah dewa, bagus. Seniman bela diri bertopi bambu meneriakkan 3 barang berturut-turut, seolah-olah pil pengubah dewa telah disiapkan khusus untuknya. Hal ini menyebabkan semua seniman bela diri lainnya merasa sangat tidak bahagia. Pil semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan untuk diraih, namun orang ini sepertinya mudah mendapatkannya. Apa yang membuatmu sangat senang? Seolah-olah Anda mengira pil itu sudah menjadi milik Anda. Anda terlalu sombong. Bahkan jika Anda menemukan Lin Lanjian, apakah Anda berpikir Anda bisa menangkapnya hidup-hidup? Seorang seniman bela diri berkata dengan belak-belakan. Lagi pula, seniman bela diri dekrit takdir bukanlah kubis sembarangan yang ada di jalanan. Hanya ada 360 di antaranya di seluruh benua tumpahan langit. Selain itu, karena orang lain tidak terdaftar karena berbagai alasan, total ada sekitar 500 individu dengan tingkat perkiraan tersebut. Semua orang ini tersebar di benua yang sangat luas. Namun, sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di 4 kerajaan ilahi, berbagai kampung halaman mereka, dan markas besar sekte super. Dia tidak percaya bahwa dia akan secara acak bertemu dengan master keputusan takdir di restoran ini. Itu akan membuat master dekrit takdir menjadi terlalu murah. Lin Lanjian berhasil menduduki peringkat dekrit takdir pada usia yang sangat muda. Setelah beberapa bulan berlalu, budidayanya mungkin akan tumbuh lagi. Mengalahkan seorang master itu sulit, membunuh seorang master bahkan lebih sulit lagi, dan untuk menangkap seorang master hidup-hidup, itu adalah tingkat kesulitan yang sama sekali berbeda. Jika Anda ingin menangkap Lin Lanjian hidup-hidup maka Anda harus memiliki peringkat setidaknya 270 sampai 280 di keputusan takdir. Itu sama dengan menjadi master penghancuran kehidupan tahap ke-6.
Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan itu? Ketika seseorang berbicara lebih dulu, beberapa seniman bela diri lainnya juga ikut setuju. Banyak dari mereka yang awalnya tidak tertarik dengan seniman bela diri topi bambu ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia begitu hebat? Saat seniman bela diri bertopi bambu menghadapi semua kecurigaan dan keraguan para seniman bela diri di sekitarnya, dia hanya mencibir sebagai tanggapan, tidak repot-repot menanggapinya dan malah hanya dengan malas menggaruk dagunya. Pada saat ini, mata lelaki besar itu menoleh dan dia bertanya, bolehkah saya bertanya siapa nama terhormat Anda? Sekte Aliran Berkabut, Yan Jiangxuan. Seniman bela diri bertopi bambu itu menoleh sehingga orang akhirnya bisa melihat wajahnya. Dia adalah individu yang sangat tampan, penampilannya hanya dirusak oleh bekas luka yang mengalir di sudut matanya. Bagi seniman bela diri tingkat tinggi, memperbaiki bekas luka bukanlah apa-apa. Jika seorang seniman bela diri masih memiliki bekas luka di wajahnya, kemungkinan besar bekas luka itu sengaja ditinggalkan. Bekas luka ini mungkin mengingatkan pria ini akan kekalahan memalukan yang dideritanya di masa lalu. Ini membuktikan bahwa jumlah kekalahannya sebelumnya juga sangat kecil. Mungkin hanya 1 atau 2 kali, kalau tidak wajah dan tubuhnya pasti sudah penuh bekas luka. Orang seperti ini tidak diragukan lagi merupakan elit muda yang luar biasa. Begitu, jadi itu adalah Yan Jiangxuan dari Sekte Mistis Stream. Ini suatu kehormatan, suatu kehormatan. Orang besar itu menangkupkan tinjunya dan segera membungkuk. Yan Jiangxuan berusia lebih dari 30 tahun dan kekuatannya jauh dari mampu mencapai peringkat keputusan takdir. Namun, dia mewakili Sekte Mistis Stream, dan Mistis Stream Sect memiliki 2 master keputusan takdir yang menjaga sekte yang berperingkat 300 ke atas. Bagi sebuah sekte yang memiliki 1 atau 2 master keputusan takdir, itu sudah menjadi sekte tertinggi di bawah pangkat Tanah Suci. Tentu saja, orang seperti ini mungkin mendapat peringkat dalam keputusan takdir tetapi peringkat mereka tidak akan terlalu tinggi. Semua master dekrit takdir tingkat tinggi berasal dari berbagai Tanah Suci atau 4 kerajaan ilahi. Meskipun 2 master keputusan takdir dari Sekte Aliran Kabut tidak memiliki peringkat yang terlalu tinggi, mereka sebenarnya mahir dalam susunan perangkap. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, mereka tidak akan bisa keluar selama beberapa bulan. Jika mereka menggabungkan kekuatan maka ada kemungkinan besar untuk menangkap Lin Lanjian hidup-hidup. Ketika lelaki besar itu memikirkan hal ini, dia berkata, Saudara Yan, di perbatasan Kerajaan Ilahi 9 Tungku di mana Gunung Lereng bergerigi berada, ada divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura milikku. Jika Saudara Yan dan majikan Anda tertarik maka Anda boleh datang berkunjung. Kerajaan Ilahi Asuraku juga memiliki 3 utusan Tuan Iblis yang secara pribadi memimpin wilayah tersebut dan kami dapat memberikan ketulusan yang cukup sehingga Anda dapat membantu kami mencari Lin Lanjian pengecut itu dan memulihkan warisan Kerajaan Ilahi Asura. Saat orang besar itu berbicara di sini, identitasnya sudah terlihat. Dia jelas seorang agen intelijen yang dikirim oleh Kerajaan Ilahi Asura untuk mencari Lin Ming. Bagaimanapun, ini masih merupakan wilayah Kerajaan 9 Tungku Ilahi, dia harus sedikit berhati-hati dalam tindakannya di sini. Selain itu, mustahil bagi Kerajaan Ilahi Asura untuk mengirimkan seniman bela diri mereka sendiri untuk melakukan pencarian semacam itu di negeri Kerajaan Ilahi lain. Mereka hanya bisa mendapatkan dukungan dari kekuatan lokal di Kerajaan Ilahi 9 Tungku. Oh, 3 Tuan Utusan Iblis. Meskipun Yan Jiangxuan sombong, dia masih terkejut saat mendengar gelar Utusan Iblis. Bagi seseorang yang diberi gelar Utusan Iblis pada dasarnya berarti bahwa mereka adalah master peringkat 100 teratas dari keputusan takdir. Semakin jauh dekrit takdir naik, semakin besar perbedaan kekuatan antara para seniman bela diri di sana. Secara khusus, ada beberapa pencapaian besar di peringkat 300, 200, 100, 50, 30, dan 10 semuanya merupakan lompatan kekuatan yang sangat besar. Master peringkat 100 teratas berada pada level yang sama sekali berbeda dari master peringkat 300 teratas. Hehe. Jika ada petunjuk yang ditemukan tentang Lin Lanjian dan utusan setan secara pribadi mengambil tindakan, maka itu sama saja dengan menangkapnya. Orang besar itu berkata dengan sedikit bangga. Memang, Yan Jiangxuan mengangguk sebagai tanda terima kasih, mereka bahkan bisa langsung membunuhnya juga. Baiklah Saudara Yan, lokasi divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura berada di ujung timur pegunungan lereng bergerigi, 30 mil barat daya dari Danau Lereng. Saya harap Saudara Yan dan guru Anda dapat berkunjung suatu saat nanti. Orang besar itu tidak menyembunyikan keberadaan divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura karena hal itu tidak diperlukan, keberadaan divisi cabang ini bukanlah sebuah rahasia. Gunung Lereng Bergerigi bukanlah bagian dari wilayah Kerajaan Ilahi 9 Tungku, dan divisi cabang Gunung Lereng Bergerigi juga memiliki 3 utusan iblis yang secara pribadi bertugas sebagai garnisun, keamanan mutlak terjamin. Besar, Yan Jiangxuan langsung menyetujuinya. Di sudut aula, Lin Ming diam-diam meninggalkan batu esensi sejati bermutu tinggi di atas meja sebelum menyelinap keluar dari restoran. Tidak ada yang membayangkan bahwa pemuda yang baru saja pergi adalah target hadiah berupa 300.000 batu esensi roh, harta karun tingkat surga tingkat menengah, dan pil pengubah dewa. Gunung Lereng Bergerigi, divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura, 3 utusan iblis, sungguh menarik, orang besar itu mengatakan bahwa Kerajaan Ilahi Asura telah cukup mengeluarkan ketulusan, aku bertanya-tanya apa itu. Yang disebut ketulusan, kemungkinan besar adalah hadiah yang diberikan. Memberikan hadiah secara langsung akan memiliki dampak visual yang paling besar.
Jika seseorang hanya memberikan hadiah yang dijanjikan maka dia pasti khawatir bahwa pihak lain tidak akan menghormati hadiahnya pada saat itu. Divisi cabang kerajaan ilahi Asura Gunung Lereng Bergerigi ini, aku juga ingin pergi dan ikut bersenang-senang. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menjauh dari Blue Cloud City. Gunung Lereng Bergerigi terletak di perbatasan Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Itu membentang sejauh 4.000-5.000 kaki dan titik tertingginya melonjak 40,000 sampai 50,000 kaki ke langit, langsung menusuk ke langit. Di sini, karena terdapat banyak pembuluh darah roh yang kaya, ada beberapa klan keluarga seni bela diri kecil yang menduduki wilayah kecil mereka sendiri. Tentu saja, pembuluh darah roh yang mereka tempati memiliki peringkat yang jauh lebih rendah daripada yang dimiliki oleh divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura. Lin Ming jatuh dalam sorotan cahaya. Dia berdiri di puncak gunung bersalju setinggi 30.000 kaki dan mengamati cabang Kerajaan Ilahi Asura yang terletak beberapa ratus mil jauhnya. Vena roh kelas 5 yang unggul, betapa mewahnya. Untuk divisi cabang belaka yang menempati pembuluh darah roh kelas 5 yang unggul, warisan Kerajaan Ilahi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh sekte seperti wilayah Iblis Laut Selatan. Dikatakan bahwa Silent Demon Emperor City juga memiliki Vena roh peringkat atas. Namun, ketika kota Kaisar Iblis senyap dihancurkan, beberapa tetua agung laut ilahi telah menggunakan kekuatan gaib mereka untuk mengusirnya. Tanah pusat benua tumpahan langit kaya akan sumber daya sejak awal. Dan ketika dikombinasikan dengan penjarahan tanah di sekitarnya selama puluhan ribu tahun, wilayah terluar benua tumpahan langit tampak seperti tanah yang benar-benar berbeda. Mungkin alasan wilayah tengah benua tumpahan langit begitu kaya akan sumber daya adalah karena lautan keajaiban. Lin Ming tiba-tiba memikirkan hal ini. Ini adalah kemungkinan yang nyata. Jika tidak, mengapa keempat kerajaan ilahi berputar di sekitar lautan keajaiban? Aku ingin tahu rahasia macam apa yang dimiliki oleh lautan keajaiban dan jurang iblis abadi di dalamnya. Saat Lin Ming berdiri di puncak bersalju, dia melihat beberapa titik hitam dengan cepat mendekat dari kejauhan. Bintik hitam ini dengan cepat menjadi lebih besar, menampakkan dirinya sebagai perahu roh yang panjangnya ratusan kaki. Perahu roh ini ditarik oleh beberapa binatang buas yang terbang, semuanya menuju ke divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura. Dan di balik perahu roh ini, ada juga beberapa sinar cahaya warna-warni yang menembus cakrawala. Ini adalah master inti berputar dan penghancur kehidupan yang terbang ke depan. Sepertinya divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura mengundang banyak orang. Lin Ming melompat turun dari puncak gunung bersalju dan menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dengan santai berjalan di udara menuju Kerajaan Ilahi Asura. Aku bertanya-tanya ketulusan seperti apa yang diberikan oleh Kerajaan Ilahi Asura. Keuangan saya cukup ketat akhir-akhir ini. Jika saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih semuanya di sini maka itu akan menjadi sempurna. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia mempercepat. Bab 795, 300.000 batu esensi roh. Divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura terletak di belakang pegunungan bersalju setinggi 30.000 kaki. Pembagian cabang dimulai di tengah lereng gunung dan berkembang menuju puncak gunung. Di sini, ada banyak energi asal surga dan bumi. Dengan dukungan formasi susunan, berbagai pohon roh dan tanaman roh yang indah tumbuh dalam kemewahan yang menjengkelkan, dengan bunga roh dan rumput roh yang tak terhitung jumlahnya. Dan di daerah yang lebih tinggi terdapat puncak bersalju yang ditutupi es putih yang belum mencair selama puluhan ribu tahun. Dengan dua pemandangan berbeda yang disatukan, sungguh indah untuk disaksikan. Gaya arsitektur Kerajaan Ilahi Asura dipinjam dari zaman kuno. Banyak bangunan di sini yang terbuat dari obsidian hitam murni, memberikan kesan yang sangat berat. Lin Ming mendarat lebih awal dan berjalan tepat menuju bagian luar pintu masuk divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura. Berhenti, identifikasi dirimu. Dua penjaga tinggi menghalangi jalan Lin Ming. Saya adalah seorang seniman bela diri dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Saya mendengar bahwa divisi cabang Kerajaan Ilahi menawarkan hadiah besar kepada seniman bela diri manapun yang dapat menangkap orang jahat yang mencuri warisan Kerajaan Ilahi mereka. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik mengenai situasi ini. Kedua penjaga memandang Lin Ming dari atas ke bawah. Meskipun budidaya inti revolvingnya yang terlambat tidak terlalu tinggi, itu masih cukup baik jika dibandingkan dengan usianya yang masih muda. Mereka memperkirakan dia berasal dari suatu pengaruh yang besar. Jika Kerajaan Ilahi Asura ingin menangkap Lin Ming di dalam Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, mereka harus bergantung pada kekuatan lokal di wilayah itu. Untuk seniman bela diri seperti Lin Ming yang tampak seolah-olah berasal dari pasukan lokal, mereka dapat dianggap sebagai tamu dari divisi cabang Kerajaan Ilahi. Tarik topengmu ke bawah, kata seorang penjaga. Lin Ming tidak ragu-ragu, segera melepas topeng giok roh kayunya dan memperlihatkan wajah yang sangat biasa. Ini adalah penampilan yang diambil Lin Ming setelah menggunakan teknik mengubah penampilan. Kembali ketika Lin Ming berada di 7 rumah bela diri yang mendalam, wakil rumah Master Biluo telah menjadi ahli dalam teknik mengubah penampilan. Dia tidak hanya bisa mengubah penampilannya tetapi juga meniru suara, temperamen, dan bahkan aura seseorang. Ketika Lin Ming tersesat ke hutan belantara selatan, itu semua karena Biluo telah berubah menjadi penampilan Qin Xia tanpa Lin Ming menyadarinya. Setelah itu, ketika gelombang besar binatang buas meletus di seluruh provinsi Phoenix Ilahi, Lin Ming bergegas ke kota Green Mulberry untuk membantu mereka.
Biluo telah menunggu di sana untuk membunuh Lin Ming, tetapi hasil akhirnya adalah dia dibunuh oleh Lin Ming sebagai gantinya dengan pesona alam mimpi. Teknik perubahan penampilan khusus Biluo juga jatuh ke tangan Lin Ming. Tidak diketahui dari reruntuhan kuno mana teknik mengubah penampilan ini berasal, tapi peringkatnya cukup baik. Meskipun tidak bisa dianggap terlalu mendalam teknik mengubah penampilan ke Lin Ming saat ini, itu masih lebih dari cukup untuk menipu dua penjaga dengan budidaya lebih rendah. Kamu boleh masuk. Para penjaga tidak meragukannya. Jika mereka benar-benar memeriksanya maka akan mudah untuk menemukan ada sesuatu yang aneh dengan penampilannya. Kerajaan ilahi Asura pasti mempunyai metode untuk melakukan hal ini. Namun, kuncinya adalah mereka tidak pernah membayangkan Lin Ming bersedia masuk ke divisi cabang kerajaan ilahi Asura. Baginya, ini adalah sarang harimau. Ada 3 master keputusan takdir peringkat 100 teratas yang secara pribadi menjaga area ini serta beberapa master keputusan takdir lainnya yang hadir. Para master keputusan takdir ini berasal dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime, dan bahkan Kerajaan Ilahi Bintang 7, semuanya merupakan berbagai elit heroik yang datang untuk menangkap Lin Ming hidup-hidup. Datang ke sini untuk menimbulkan masalah hanyalah sebuah keinginan kematian. Selain itu, daerah ini mendapat dukungan dari Kerajaan Ilahi Asura. Siapapun yang pertama kali datang ke sini harus mengatasi rintangan luar biasa yang mengharumkan nama Kerajaan Ilahi Asura. Setelah Lin Ming melewati pintu masuk, dia memasang kembali topeng giok roh kayunya. Ada banyak master yang hadir di divisi cabang ini, dia tidak percaya bahwa teknik mengubah penampilannya yang kasar akan mampu menipu mereka semua. Saat ia berjalan ke depan, langkah Lin Ming sangat lambat. Dia melihat sekeliling dan mengamati formasi susunan yang diletakkan di divisi cabang Kerajaan Ilahi Asura. Semua ini adalah formasi susunan pertahanan yang sebagian besar dirancang untuk melawan musuh yang mendekat. Lin Ming terus mengamati sepanjang jalan sampai dia melihat halaman kuil utama dan dia akhirnya melihat formasi susunan penyegelan berskala besar yang bisa memotong semua orang di dalam dari luar. Setelah formasi susunan ini diaktifkan, diperlukan upaya untuk melewatinya. Formasi penyegelan ini menggunakan banyak teknik dari alam para dewa. Ini sangat cerdas dan fondasi utama dari formasi susunan ini berasal dari yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, seperti formasi susunan yang digunakan untuk menyegel arai Fajar Giok 8 Naga dan kebun obat Kaisar Iblis. Kerajaan Ilahi Asura benar-benar mewarisi sebuah bagian dari warisan Kaisar Iblis. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Jika formasi susunan ini berasal dari aliran teknik yang berbeda, maka akan membutuhkan banyak usaha untuk menerobosnya. Tapi karena berasal dari sekolah teknik yang sama, dan terutama karena Lin Ming memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang teknik pembentukan susunan Kaisar Iblis, tidak butuh waktu terlalu lama baginya untuk sepenuhnya melihat melalui formasi susunan ini. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan bisa pergi setelah diaktifkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan jalur pelarianku. Saat Lin Ming berpikir seperti ini, dia melangkah ke dalam susunan penyegelan. Kemudian, dari jauh, dia perlahan mulai mendengar suara perkelahian. Setelah berjalan sekitar 2 waktu, Lin Ming akhirnya tiba di aula besar. Aula besar ini seluruhnya berwarna hitam dan berbentuk seperti pagoda. Di depan aula besar ini ada lapangan terbuka dan banyak seniman bela diri sudah berkumpul di sini. Sebagian besar seniman bela diri ini memiliki budidaya di ranah inti berputar ke atas. Ada juga beberapa junior ranah Siantian, pemuda yang kemungkinan besar menemani orang tua mereka berkunjung ke sini. Seniman bela diri ini semuanya dibagi menjadi beberapa kubu yang jelas. Setiap kamp memiliki seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi yang memimpin mereka. Mereka jelas berasal dari sekte kelas 5 lainnya yang mirip dengan Misty Stream Sect. Di dalam wilayah 4 kerajaan ilahi, terdapat banyak sekte kelas 5. Mereka semua dipimpin oleh 4 kerajaan ilahi, dengan hubungan yang mirip dengan hubungan antara 7 lembah mendalam dan pulau Phoenix ilahi. Pada saat ini, di depan alun-alun, 2 seniman bela diri muda inti revolving terlibat dalam konfrontasi sengit. Pancaran energi menghantam susunan pertahanan, terus-menerus menyebabkan sinar cahaya cemerlang bersinar. Dibandingkan dengan usia mereka, sudah cukup bagus untuk menjadi sekuat ini. Suara pertarungan yang Lin Ming dengar sebelumnya datang dari sini. Mengapa mereka berkelahi? Lin Ming sedikit bingung. Dia baru saja hendak bertanya ketika dia menyadari bahwa di platform tinggi yang tidak terlalu jauh dari medan perang, sebenarnya ada sekotak logam tak dikenal di sana. Kotak ini terbuka dan terisi penuh dengan tumpukan batu esensi roh. Ini sungguh mengesankan, batu esensi roh yang unggul. Batu esensi roh hanya dibagi menjadi 3 tingkatan, biasa, unggul, dan kelas atas. Batu esensi roh kelas atas adalah sumber utama tambang batu esensi roh, mereka hampir lenyap seluruhnya dari dunia. Itu dianggap sangat baik untuk menghasilkan bahkan 1 batu esensi roh kelas atas dari seluruh tambang batu esensi roh. Ini adalah harta karun yang bahkan para tetua tertinggi lautan ilahi pun akan berjuang untuk mendapatkannya. Adapun batu esensi roh unggul, masing-masing memiliki nilai setara dengan 300 batu esensi roh biasa. Batu esensi roh unggul memiliki energi asal yang sangat kaya yang melekat di dalamnya. Jenis batu esensi roh ini memiliki efek yang luar biasa bila digunakan untuk membuat terobosan dalam budidaya. Ketika Lin Ming memutuskan untuk menerobos penghancuran kehidupan, akan lebih aman jika dia bisa mendapatkan beberapa batu esensi roh yang unggul. Selama terobosan itu akan membantunya menyerap energi asal langit dan bumi lebih cepat dan juga menstabilkan budidayanya. Ada sekitar 1000 batu esensi roh unggul di dalam kotak itu.
Itu mungkin hadiah 300.000 batu esensi roh yang dijanjikan kerajaan ilahi Asura. 300.000 batu esensi roh, dan itu dibagi menjadi batu esensi roh superior. Jika dia bisa mendapatkannya maka itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Lin Ming sudah memikirkan cara merampok kekayaan ini ketika dia menemukan bahwa di aula utama, tidak terlalu jauh dari platform tinggi, ada seorang pria parubaya berpakaian hitam bermeditasi dengan mata tertutup. Ketika dia melihat lebih teliti, dia dapat melihat bahwa pria ini melayang 1 inci dari tanah, dia sebenarnya melayang di udara. Penghancuran kehidupan tahap ke-6. Pria parubaya berpakaian hitam tidak menyembunyikan budidayanya, dia jelas berada di tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Dikombinasikan dengan usianya yang tidak terlalu tua, dia bahkan memiliki peluang kecil untuk mencapai alam laut ilahi. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah salah satu dari 3 utusan iblis kerajaan ilahi Asura, karakter yang berada di peringkat 100 besar master keputusan takdir. Dan mengambang di samping pria parubaya berpakaian hitam ini adalah kotak giok roh kayu berukuran setengah kaki persegi. Kotak giok ini dikelilingi oleh lapisan demi lapisan segel dan gambar setan raksasa liar diukir pada butiran kotak. Meskipun Lin Ming tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, dia sudah bisa menebak isinya. Kotak itu pasti berisi pil pengubah dewa. 300.000 batu esensi roh dan pil pengubah dewa. Sayangnya, pil pengubah dewa itu terlalu dekat dengan pria parubaya berpakaian hitam. Sangat tidak mungkin Lin Ming bisa berharap untuk mencuri kotak itu dari jarak dekat. Divisi cabang kerajaan ilahi Asura ini juga mempunyai 2 utusan iblis lagi, tapi mereka tidak berada di sekitar sini. Mengirim utusan iblis untuk menyambut tamu-tamu ini sudah memberikan lebih dari cukup wajah. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia menoleh ke arah pemuda berusia 20 tahun dan dengan santai bertanya, mengapa keduanya bertarung di atas panggung. Pemuda itu awalnya bersemangat menyaksikan pertempuran yang terjadi di depannya dan tidak merasa terlalu senang diganggu oleh Lin Ming. Dia akan mengabaikan Lin Ming ketika dia melihat bahwa budidaya Lin Ming berada di ranah inti revolving. Kemudian, dia dengan sabar menjelaskan, mereka berjuang untuk mendapatkan peringkat di daftar talenta. Jika kerajaan ilahi Asura ingin menggunakan jaringan intelijen dan koneksi sekte kelas 5 ini untuk mencari Lin Ming, mereka secara alami harus memberikan beberapa manfaat. Selain memberikan hadiah bounty, mereka juga berjanji untuk bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan beberapa bakat. Pemuda itu menunjuk ke arah platform yang tinggi. Lin Ming melihat bahwa pada platform tinggi, selain batu esensi unggul senilai 300.000 batu esensi roh biasa, ada juga daftarnya. Di daftar itu tertulis kata, bakat unggul, bakat sedang, bakat biasa. Ada ruang tersisa di bawah setiap peringkat. Tampaknya sudah siap diisi dengan nama. Ketika Lin Ming melihat ini, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Divine Phoenix Island juga pernah mengadakan rencana serupa di seluruh provinsi Divine Phoenix. Sekte yang lebih besar akan membantu sekte yang lebih kecil meningkatkan bakat mereka. Ini tidak terlalu mahal untuk sekte yang lebih besar dan sekte yang lebih kecil sebenarnya memperoleh keuntungan besar untuk bakat masa depan mereka. Pada saat ini, para elit heroik muda kini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan gelar talenta unggul. Kompetisi yang menarik. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Dia datang karena 2 alasan hari ini. Yang pertama mencuri, dan yang kedua mengacaukan tempat ini. Adapun memprovokasi kemarahan kerajaan ilahi Asura, itu hanyalah lelucon. Lin Ming sudah ditandai di daftar pembunuhan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak elit muda heroik lainnya hadir di perjamuan 9 bunga, Lin Ming tidak akan keberatan membunuh Si Tu Chuan dan Si Tu Feng di sana sama sekali. Saat ini, pertandingan di atas panggung telah berakhir. Seorang pemuda berambut pendek memegang pedang telah menang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya, Tu Yifeng, akan mengambil gelar talenta unggul. Saat dia berbicara, dia melompat ke platform tinggi dan mengangkat kuas, siap untuk menulis namanya sendiri ke dalam daftar pengumuman bakat. Namun saat ini, cemoohan keras menyebar di udara. Tu Yifeng, jika kamu ingin menduduki peringkat pertama maka tanyakan pedangku dulu. Suara yang merajalela ini sepertinya familiar. Lin Ming melihat sekeliling dan melihat pemuda topi bambu dari restoran, Yan Jiangxuan, sebenarnya ada di sini. Orang yang baru saja berbicara adalah dia. Hanya saja Yan Jiangxuan sudah melepaskan topi bambunya. Bekas luka masih terlihat di sudut matanya, menonjolkan ekspresi arogannya. Di samping Yan Jiangxuan ada seorang lelaki tua dengan alis yang panjang. Dia mengenakan pakaian abu-abu dan budidayanya berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Jelas sekali bahwa dia adalah guru terhormat yang dibicarakan Yan Jiangxuan di restoran. Api kehidupan orang tua ini lemah, saya kira dia sudah berusia sekitar 2000 tahun. Untuk hanya berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan pada usia 2000 tahun, ia hanya dapat diatur di akhir keputusan takdir. Mustahil baginya untuk membuat terobosan lagi dalam seni bela diri. Karena sekte aliran kabut mereka melibatkan diri dalam masalah ini maka mereka mungkin berpikir untuk memberikan pil pengubah dewa itu kepada Yan Jiangxuan. Tidak heran jika Yan Jiangxuan begitu sombong di restoran, seolah-olah pil pengubah dewa telah disiapkan khusus untuknya. Babak 796, Lin Lanjian. Lin Ming diam-diam mengamati kekuatan para master keputusan takdir saat ini. Kesimpulan yang dia ambil adalah selain ketiga utusan iblis, seniman bela diri dekrit takdir lainnya di sini sangatlah biasa. Pil pengubah dewa dan 300.000 batu esensi roh ditempatkan terpisah satu sama lain.
Yang paling bisa saya ambil hanyalah salah satunya. Pil pengubah dewa terlalu dekat dengan utusan iblis, aku hanya bisa merebut batu esensi roh. Saat Lin Ming melihat kotak batu esensi roh di platform tinggi, dia menemukan bahwa sebenarnya ada formasi susunan pelindung kecil yang mengelilinginya. Ada sesuatu seperti lapisan kaca transparan yang menutupi batu esensi roh. Namun, formasi susunan ini hanya disusun dengan santai. Dengan kekuatan dan tingkat pemahaman Lin Ming saat ini terhadap formasi susunan, menerobosnya tidak akan sulit sama sekali. Terus terang dikatakan, formasi susunan ini hanya ditempatkan di sana untuk megah. Divisi cabang kerajaan ilahi Asura bahkan tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan secara terbuka dan terang-terangan mencuri dari mereka di tempat berkumpulnya mereka. Satu-satunya yang mampu melakukannya adalah Master Dekrit Takdir peringkat teratas, jika tidak, mencuri dari sini sama saja dengan hukuman mati. Tapi, Master Dekrit Takdir peringkat mana yang berani memancing kemarahan kerajaan ilahi Asura? Lin Ming tidak peduli tentang semua itu. Dia dan kerajaan ilahi Asura telah mencapai titik tidak pernah menyerah sampai pihak lain meninggal. Bahkan jika Lin Ming bersedia menyerahkan Great Desolate Halberd Art dan Demon Emperor Armor, kerajaan ilahi Asura masih akan mengejarnya sehingga dia tidak bisa mengungkapkan rahasia apapun kepada orang lain. Mereka bahkan akan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memastikan apakah metode kultivasinya benar atau palsu. Selain itu, poin utamanya adalah mustahil bagi Lin Ming untuk memberikan seni Halberd yang hebat. Kerajaan ilahi Asura berasumsi Lin Ming telah memperoleh beberapa warisan batu giok, namun kenyataannya adalah Lin Ming telah mendapatkan kenangan Kaisar Iblis. Jika dia ingin mengukir manual metode budidaya pada slip batu giok maka pertama-tama dia harus memahami metode budidaya secara menyeluruh dan menyeluruh untuk melakukannya. Jika tidak, Lin Ming pasti sudah merekam kekuatan dewa sesat untuk dilatih oleh Qin Xing Xuan dan Mu Qianyu. Pada titik ini, ledakan keras terjadi dari depan alun-alun. Yan Jiangxuan telah membuat lawannya terbang mundur, memuntahkan banyak darah. Seorang lelaki tua terbang keluar dari kerumunan, menangkap elit muda yang terluka parah itu dan kemudian menatap tajam ke arah Yan Jiangxuan. Yan Jiangxuan tampaknya tidak menyadari semua ini. Dia hanya berkata, ini adalah perbandingan keterampilan, cedera serius seringkali tidak bisa dihindari. Orang tua itu dengan dingin mendengus dan memberikan beberapa pil kepada muridnya yang terluka parah. Karena muridnya lebih lemah dari yang lain, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yan Jiangxuan ini benar-benar sesuai dengan ketenarannya. Dia seharusnya menjadi talenta terbaik di generasi muda Provinsi Skyflower saya. Itu hanya talenta nomor 1 di Provinsi Skyflower. Masih ada perbedaan yang sangat besar antara mereka dan bakat dari Provinsi Tengah, apalagi seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Lanjian. Di alun-alun, seorang seniman bela diri tidak tahan melihat Yan Jiangxuan bertindak begitu mendominasi dan angkuh, jadi dia mulai mengejeknya. Itu benar, Lin Lanjian seumuran dengan Yan Jiangxuan namun dia sudah masuk peringkat dalam keputusan takdir. Seorang murid dari sekte lain berteriak dari bawah panggung. Lin Lanjian, hehe, Yan Jiangxuan mencibir. Lin Lanjian hanyalah batu loncatan dalam perjalanan saya sebagai seniman bela diri. Siapa yang peduli betapa berbakatnya dia? Begitu dia ditangkap oleh mistis Stream Sect milikku, dia hanyalah pil pengubah dewa untuk meningkatkan kekuatanku. Adapun keputusan takdir, setelah saya mendapatkan pil pengubah dewa maka saya pasti akan masuk dalam daftar dalam 2 tahun ke depan. Sungguh omong kosong. Anda pikir mistis Stream Sect Anda bahkan dapat menangkap Lin Lanjian? Karena mistis Stream Sect saya berani mengatakan demikian maka kami secara alami memiliki teknik rahasia untuk menemukan orang hilang. Meskipun menurut saya tidak 90% terjamin, tetap saja 60-70% terjamin. Sejarah hanya mengingat pemenang. Ketika saya berhasil, saya akan dicatat dalam catatan sejarah. Adapun Lin Lanjian, dia hanyalah komet singkat yang memudar, dengan cepat dilupakan oleh semua orang. Kata-kata Yan Jiangxuan dipenuhi dengan keyakinan penuh. Dikombinasikan dengan auranya yang membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk berbicara, tidak ada junior yang berani melangkah maju untuk menghadapinya. Adapun para senior di sini, mereka tentu saja tidak bisa menurunkan status mereka dengan melibatkan diri dalam perjuangan para junior. Dengan cepat, seluruh tempat berkumpul telah ditekan oleh Yan Jiangxuan sendirian. Apakah ada orang lain yang tidak setuju? Yan Jiangxuan berteriak keras. Untuk sementara waktu, tidak ada tanggapan. Yan Jiangxuan sangat puas dengan hasilnya. Dia melangkah menuju pengumuman bakat di platform tinggi, bersiap untuk menuliskan namanya. Namun saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara pakaian berkibar dari belakangnya. Seorang pria berpakaian biru yang mengenakan topeng giok roh kayu telah terbang ke atas panggung yang terletak di alun-alun. Orang ini adalah Lin Ming. Yan Jiangxuan mengerutkan kening dan meletakkan kuas di tangannya. Benar-benar ada seseorang yang tidak takut mati di sini. Matanya berhenti sejenak pada topeng giok roh kayu Lin Ming sejenak. Dia segera teringat bahwa Lin Ming adalah seniman bela diri yang diam-diam duduk di sudut restoran. Tidak jarang melihat seorang seniman bela diri memakai topeng giok roh kayu, namun ada perbedaan di setiap topeng. Topeng Lin Ming memiliki sentuhan hitam di atas matanya. Hal ini memungkinkan Yan Jiangxuan mengenalinya. Yan Jiangxuan dengan ringan berpunuk, bahkan tidak menempatkan Lin Ming di matanya. Menurutnya, Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri yang menemukan berita tentang hadiah tersebut. Orang ini hanyalah seekor kucing buta yang berharap bisa menangkap seekor tikus.
Dia pikir dia bisa datang ke divisi cabang kerajaan ilahi Asura dan berharap menemukan petunjuk secara acak tentang Lin Ming. Kemudian, ketika dia melihat rencana pelatihan bakat ini, darahnya memanas sesaat. Orang seperti ini hanya ingin dipukuli. Siapa kamu? Sebutkan nama dirimu. Klan keluarga Mushuang Jian. Lin Ming secara acak membuat latar belakang dan nama. Di benua tumpahan langit yang begitu luas, ada terlalu banyak klan keluarga dan bahkan banyak klan keluarga yang tersembunyi di alam dan wilayah mistik mereka sendiri. Tidak mungkin mengetahui setiap klan keluarga. Yan Jiangxuan menilai Lin Ming. Meskipun fitur wajah orang ini terhalang, dari apa yang bisa dilihatnya dan dari tenor suaranya, orang ini seharusnya masih relatif muda. Apa itu klan keluarga Mushuang? Saya tidak pernah mendengarnya. Ada banyak klan keluarga yang belum pernah Anda dengar. Lin Ming dengan tenang menjawab. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertarungan yang tidak ada bedanya dengan menamparkan anak kecil. Baginya saat ini, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari junior muda di generasinya. Hahaha, sangat menarik, sangat menarik. Seorang anak laki-laki dari klan keluarga yang kurang dikenal sebenarnya berani bersikap sombong di hadapanku. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda pelajaran. Temui pedangku. Astaga, dengan suara melengking tajam, pedang Yan Jiangxuan menusuk ke arah wajah Lin Ming. Lin Ming mundur selangkah. Di depan pusat kekuatan kerajaan ilahi Asura, dia secara alami tidak bisa menggunakan gerakan seperti Penetrating Rainbow atau Bury the Heavens. Jika tidak, mereka akan dapat melihat bahwa gerakannya memiliki asal-usul yang sama dengan seni halberd yang hebat. Selain gerakan-gerakan itu, Lin Ming juga memiliki Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, serta metode budidaya transformasi tubuh, Chaotic Virtuous Combat Meridians. Meskipun kekuatan serangannya lebih lemah, itu lebih dari cukup untuk menghadapi bayi kecil seperti Yan Jiangxuan. Bahkan, Lin Ming bahkan tidak perlu menggunakan gaya khusus untuk mengalahkannya dengan mudah. Melangkah ke samping, Lin Ming menurunkan pusat gravitasinya dan kemudian bergerak maju. Tinju penghancur tulang robek tubuh. Esensi sejati terkonsentrasi pada filamen benang. Lin Ming menekan, energi mengalir keluar. Peng! Dengan ledakan keras, energi pedang Yan Jiangxuan tersebar ke dalam ketiadaan oleh tangan Lin Ming. Potensi tinju Lin Ming tidak berkurang sama sekali, langsung menghantam Yan Jiangxuan. Apa? Yan Jiangxuan sangat terkejut. Dia menebas dengan pedangnya lagi, berharap bisa membelah kekuatan tinju Lin Ming. Faktanya, kecepatan pedang Yan Jiangxuan cukup spektakuler. Di depan musuh yang datang dia bisa langsung memotongnya dengan serangan kedua. Namun, dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang absolut, keuntungan kecil seperti ini dapat diabaikan. Getaran esensi sejati meletus. Untuk sementara waktu, Yan Jiangxuan seperti daun yang terperangkap dalam badai energi, tidak mampu menahan sama sekali. Engah, memuntahkan seteguk darah, Yan Jiangxuan dikirim terbang mundur oleh pukulan In Ming. Esensi sejati mengamuk di sekujur tubuhnya, melukai semua organ di tubuhnya dan menghancurkan meridiannya. Lin Ming terus menyerang. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meninju lagi. Dia telah menahan pukulan pertamanya agar dia tidak membahayakan nyawa Yan Jiangxuan, tapi pukulan kedua ini untuk menunjukkan betapa kejam dan kejamnya dia. Hal ini dilakukan agar anak-anak kecil yang berkeliaran di sekelilingnya membuka mata sehingga tidak ada yang berani menantangnya lagi. Berhenti, teriak Tuan Yan Jiangxuan. Tapi, dia tidak punya waktu untuk mencegah serangan Lin Ming. Pukulan kedua menghantam punggung Yan Jiangxuan dengan keras, dan dengan suara retakan yang keras, semua tulang Yan Jiangxuan patah. Dia memuntahkan seteguk darah dan kemudian pingsan di tempat. Setelah serangan ini, bahkan jika Tuan Yan Jiangxuan menggunakan segala macam harta surgawi terbaik untuk menyelamatkannya, dia masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih. Terlebih lagi, masih ada kerusakan yang tertinggal. Orang konyol ini ingin menangkapnya hidup-hidup untuk menukarnya dengan pil pengubah dewa agar bisa membuat terobosan. Lin Ming tidak akan mengasihani orang seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa membunuhnya akan memicu badai kekacauan di sini, Lin Ming tidak akan keberatan mengirimnya ke awal jalan menuju neraka. Saat guru Yan Jiangxuan melihat muridnya sendiri dipukuli hingga babak belur di depan matanya, dia sangat marah. Jika ini bukan divisi cabang kerajaan ilahi Asura maka dia pasti sudah mencabik-cabik Lin Ming. Haha, penguasa Yan, jangan terlalu marah. Ini adalah perbandingan keterampilan, cedera serius seringkali tidak bisa dihindari. Seorang penatua dari sekte lain berkomentar dengan sinis. Ketika Yan Jiangxuan melukai lawan terakhirnya dengan parah, Sovereign Yan mengucapkan kata-kata yang persis seperti ini. Dan orang yang terluka parah oleh Yan Jiangxuan adalah muridnya. Untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu dan melepaskan rasa frustrasi di hatinya, pikirannya menjadi sangat lancar. Bagus, bagus, sangat bagus, kata Misty Stream Sex Sovereign dengan suara yang sangat dingin. Dalam hatinya, dia telah menghukum mati Mushuang Jian dan klan keluarga Mushuangnya. Selama klan keluarga ini tidak lebih dari sekte dasar kelas 5 maka dia akan meminta mereka membayar harga yang paling menyakitkan. Apakah ada orang lain yang ingin naik ke panggung? Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata sambil berdiri di atas panggung. Topeng giok roh kayu menutupi ekspresi apapun yang dia buat. Dua tanda hitam aneh yang terletak di atas matanya mulai terlihat seperti ular hitam yang memancarkan niat membunuh yang kental, menyebabkan semua orang yang melihatnya bergidik. Tidak ada yang berani menjawab. Pemuda ini sungguh sadis dan kekuatannya sangat tinggi hingga benar-benar berantakan.
Jika ada yang naik ke panggung, ya, Yan Jiangxuan sudah menjadi teladan mereka. Lin Ming mengharapkan situasi ini terjadi. Dia mulai bergerak menuju platform tinggi, secara terbuka melangkah menuju 300.000 batu esensi roh. Inilah alasan mengapa Lin Ming repot-repot menghancurkan Yan Jiangxuan. Itu karena dia harus mendekati area ini terlebih dahulu. Dia mengambil kuas paling tebal dan paling kasar yang ada. Pada saat yang sama, mata Lin Ming dengan acuh tak acuh menyapu formasi susunan yang menutupi 300.000 batu esensi roh. Pada saat itu, simbol kompleks yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk formasi susunan tercermin pada pupil matanya saat dia dengan cepat mendekonstruksinya. Semua seniman bela diri yang hadir sepenuhnya fokus pada tubuh Lin Ming. Utusan iblis kerajaan Asura sedikit mengernyit. Dia merasakan ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak tahu apa itu. Lin Ming mencelupkan kuas sepanjang 2 kaki itu sepenuhnya ke dalam tinta. Lalu, gerakan kuasnya mengalir seperti angin. Dalam sekejap mata, 3 kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kental tiba-tiba muncul seperti kilatan petir di permukaan daftar pengumuman bakat. Lin Lanjian. Saat kata, Jian, akhirnya diselesaikan dengan sapuan vertikal yang panjang, karena semangat berani dan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya, kuas tersebut tampak seperti pedang sungguhan, langsung membelah daftar pengumuman bakat menjadi 2. Hanya ditempatkan di sana untuk megah. Divisi cabang kerajaan ilahi Asura bahkan tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan secara terbuka dan terang-terangan mencuri dari mereka di tempat berkumpulnya mereka. Bab 797, Perampokan. Seluruh alun-alun dibiarkan sunyi. Yan Jiangxuan masih terbaring berdarah di tanah saat beberapa tetua mistis Stream Sekte memelototi Lin Ming. Kecepatan kuas Lin Ming terlalu cepat. Begitu kata-kata itu muncul, mereka sepertinya merobek kertas daftar pengumuman bakat, membawa tombak tajam bersamanya. Setiap seniman bela diri yang hadir terkejut. Lin Lanjian. Beberapa seniman bela diri bingung sejenak. Tapi pada saat itu, cahaya melintas di tangan Lin Ming dan tombak merah panjang meluncur keluar seperti naga banjir merah, langsung menyerang titik lemah perisai penghalang kotak batu esensi roh. Menembus pelangi, energi menderu. Dengan suara berderak yang eksplosif, seluruh penghalang hancur berkeping-keping. Ledakan ini akhirnya menyebabkan pikiran semua orang terguncang dari kebingungannya. Pemuda bertopeng giok roh kayu ini sebenarnya adalah Lin Lanjian. Dan tombak merah yang dia gunakan serta jurus tombaknya benar-benar membuktikan hal ini. Dia berencana membuat keributan di tempat berkumpul. Utusan iblis yang secara pribadi menjaga alun-alun ini sangat marah. Kursi yang dia duduki pecah saat dia berdiri dan menembak dirinya ke arah Lin Ming. Seniman bela diri Asura Divine Kingdom lainnya dengan cepat memblokir area tersebut, ingin menangkap Lin Ming. Meskipun mereka jauh dari tandingan Lin Ming, mereka masih bisa menundanya sedikit. Dalam pengepungan bahaya yang besar ini, 1 jentikan jari saja sudah cukup untuk merenggut nyawa seseorang. Menghadapi respons terlatih dan terkoordinasi dari seniman bela diri kerajaan Asura ilahi, Lin Ming sepertinya tidak menyadari itu semua. Dia mengambil kotak batu esensi roh dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Kamu berani. Mata utusan iblis menjadi merah padam. Dia akhirnya mengerti bahwa alasan Lin Ming datang ke sini hari ini adalah untuk merampok mereka. Divisi cabang kerajaan ilahi Asura memiliki total 3 utusan iblis yang menjaga wilayah tersebut serta para tetua dan master dari berbagai sekte terkenal dari 4 kerajaan ilahi. Namun, di balik pandangan semua tokoh ini, Lin Lanjian sebenarnya berani secara terbuka merampok hadiah yang telah mereka posting. Utusan iblis hanya berpikir bahwa Lin Lanjian telah kehilangan akal sehatnya. Ini adalah tindakan bunuh diri. Jika kamu sangat ingin mati maka biarkan aku membantumu. Utusan iblis Asura mengeluarkan tombak tuan sepanjang 10 kaki dari cincin spasialnya. Dia mencengkeram tombak dengan kedua tangan dan menghancurkannya ke arah Lin Ming. Kekuatan utusan iblis ini menduduki peringkat 83 pada keputusan takdir. Melawan Lin Ming, yang hanya berada di peringkat dekat akhir keputusan takdir, dia pasti bisa langsung membunuhnya. Serangan tombak utusan iblis berjatuhan seolah-olah seluruh pegunungan runtuh. Aliran energi yang mengerikan merobek ruang angkasa. Jika Lin Ming terkena serangan tombak ini maka dia pasti akan terbelah 2. Seorang seniman bela diri ranah inti berputar yang terbelah di bagian pinggang masih bisa mempertahankan hidup mereka selama mereka dirawat tepat waktu. Utusan iblis Asura berencana untuk menangkap Lin Ming hidup-hidup dan menyiksa semua detail darinya yang berkaitan dengan warisan Kaisar Iblis. Lin Ming menatap kosong saat tombak utusan iblis menghantamnya. Kekuatan tombak ini jauh melebihi Bury the Heavens milik Lin Ming dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ini adalah kekuatan dari Master Dekrit Takdir peringkat 100 teratas. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Energi muncul dari lututnya, gerbang keajaiban terbuka. Menembus batas tubuh dan langsung mencapai batas kecepatan, kaki Lin Ming berputar saat ruang terdistorsi di bawahnya. Dengan satu langkah, Lin Ming menghilang seperti kepulan asap. Meskipun Lin Ming tidak bisa langsung menghadapi utusan iblis, setelah dia membuka gerbang keajaiban, dia bisa mengandalkan kecepatannya sendiri untuk menunjukkan penghinaan terhadap keputusan takdir. Bang! Tombak utusan iblis Asura menabrak platform tinggi, menyebabkan seluruh struktur hancur berkeping-keping. Bumi pecah dan semua seniman bela diri di sekitarnya terlempar karena gelombang kejut. Mereka yang budidayanya lebih lemah mengeluarkan banyak darah. Dan saat ini, Lin Ming sudah muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Tombak utusan iblis Asura telah meleset.
Dia tidak bisa mempercayainya. Tombaknya meleset. Kecepatan tombaknya tidak hanya mencapai batas tetapi juga mengandung konsep luar angkasa. Itu bisa digunakan untuk memutar dan mengunci ruang di sekitarnya. Namun, serangannya sebenarnya telah dihindari oleh seniman bela diri Revolving Core yang terlambat. Ini bukanlah kecepatan yang bisa dimiliki oleh seniman bela diri Revolving Core. Adegan hantu ini menyebabkan hati utusan iblis Asura bergolak karena amarah. Dia berteriak, hentikan dia. Buka susunan penyegelan. Pada saat utusan iblis Asura berteriak, 3 seniman bela diri kerajaan ilahi Asura menembak ke arah Lin Ming. 2 dari mereka adalah seniman bela diri penghancur kehidupan yang mengesankan. Mati, Lin Ming dengan dingin mengucapkan satu kata itu. Dan, bahkan tanpa menggunakan gerakan tombak, 3 anak panah udara esensi sejati yang diresapi roh pertempuran ditembakkan dari mulut Lin Ming, langsung bertabrakan dengan 3 kepala seniman bela diri kerajaan ilahi Asura. Peng, peng, peng. Dengan 3 suara ledakan yang keras, kepala ketiga seniman bela diri kerajaan ilahi Asura meledak seperti semangka, cairan otak mereka mengalir ke udara. Apa? Semua elit muda heroik yang hadir menahan napas, bahkan tidak mampu berpikir dengan baik. Mereka hanya merasakan pikiran mereka bergetar. Dari ketiga seniman bela diri Asura Divine Kingdom, 2 di antaranya adalah seniman bela diri penghancur kehidupan tahap pertama yang sama sekali tidak kalah dengan mereka. Namun, di depan Lin Lanjian, mereka hanyalah semut. Mereka telah ditembak mati hanya dengan panah udara esensi sejati. Dengan kata lain, jika Lin Lanjian ingin membunuh mereka, dia hanya perlu bernapas ke arah umum mereka. Dan alasan dia tidak membunuh Yan Jiangxuan dengan satu nafas barusan adalah untuk menyembunyikan kekuatannya. Perbedaan ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan awan dan lumpur. Ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka menemukan bakat yang menakutkan hingga membuat mereka gemetar karena kecewa. Ini adalah kekuatan yang membuat semua orang menangis putus asa. Anda bajingan, utusan iblis dengan marah berteriak dan menusukkan tombaknya ke arah Lin Ming. Dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya, membuka seluruh energinya sepenuhnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, gunung-gunung berguncang dan sungai-sungai melonjak. Bang, 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 jejak kaki besar sedalam 5 kaki muncul di seluruh alun-alun. Semua jejak kaki ini lebarnya beberapa kaki dan mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke udara. Semua seniman bela diri di alun-alun terlempar seperti potongan jerami di angin puting beliung, terlempar ke segala arah. Utusan iblis hanya menggunakan teknik gerakannya, tapi energi gelap yang tersembunyi di gelombang kejut sudah cukup untuk melukai seniman bela diri yang lebih lemah. Lin Ming mendengar suara udara terbelah dari belakangnya. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa utusan iblis Asura sedang mengejarnya. Dia tidak terlalu memikirkannya, malah membuka gerbang keajaiban sepenuhnya. Selain itu, dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, yang halus dan indah, kecepatannya dengan cepat meningkat hingga ekstrim. Astaga, Lin Ming menjadi sinar cahaya yang menembus cakrawala luas, melintasi belasan mil dalam sekejap. Semua seniman bela diri yang masih berada di alun-alun tercengang. Apakah ini benar-benar kecepatan yang bisa dimiliki manusia? Gemuruh-gemuruh, formasi susunan penyegelan yang mencakup seluruh divisi cabang kerajaan ilahi Asura mulai aktif. Tapi bagi Lin Ming, formasi susunan berskala besar ini dimulai terlalu lambat. Selain itu, dia telah menemukan titik lemah dalam susunan besar ini. Karena susunan ini juga berasal dari warisan Kaisar Iblis, Lin Ming dapat dengan mudah mengungkapnya. Menembus pelangi. Dengan dorongan, tombak Lin Ming menusuk ke titik lemah dari arai yang baru saja diaktifkan. Dengan suara robekan yang keras, bagian dari susunan selebar puluhan kaki tiba-tiba meledak di depannya, memungkinkan dia untuk berlari keluar dengan mudah. Kamu gila, teriakan nyaring datang dari tempat lain di divisi cabang kerajaan ilahi Asura, bergemuruh keluar seperti awan petir yang melintas. 2 utusan iblis lainnya juga ikut mengejar. Di siang hari bolong, di bawah pengawasan semua orang, serta dengan 3 utusan iblis kerajaan ilahi Asura yang secara pribadi menjaga divisi cabang, Lin Ming benar-benar berhasil masuk dan mencuri 300.000 batu esensi roh. Ini terlalu memalukan. Begitu berita ini tersebar, kerajaan ilahi Asura mereka akan kehilangan muka. Kita harus menyusulnya. Kita harus mendapatkan warisan Kaisar Iblis. Setelah mencari jiwanya, ubah dia menjadi boneka mayat dan gantung dia di atas gerbang kota kerajaan ilahi kita. Biarkan mereka melihat kemuliaan dan kekuatan kerajaan ilahi Asura kita. Tidak seorang pun boleh mencemarkan kemuliaan kerajaan ilahi kita. Ketiga utusan iblis semuanya mengenakan pakaian hitam. Hati mereka bergejolak karena kebencian dan kemarahan. Bahkan jika mereka menangkap Lin Ming hari ini masih akan menjadi noda dalam hidup mereka yang tidak akan pernah bisa mereka hapus. 1 orang melarikan diri dan 3 orang mengejar. Mereka menembus langit seperti bintang jatuh, terbang ke cakrawala jauh. Di dalam alun-alun, para seniman bela diri di sana kebingungan. Meskipun nama dan reputasi Lin Lanjian terdengar seperti guntur di telinga mereka, melihat adalah hal yang bisa dipercaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Lanjian akan muncul di divisi cabang kerajaan ilahi Asura dan secara terbuka menantang martabat kerajaan ilahi Asura. Seorang pria dan tombaknya, Lan Lanjian sendirian telah menghancurkan kumpulan pahlawan kerajaan ilahi Asura, mencuri 300.000 batu esensi roh, langsung membunuh 3 penguasa kerajaan ilahi Asura, dan kemudian, pergi tanpa cedera.
Keberanian macam apa ini? Dalam menghadapi seluruh kerajaan ilahi yang memburunya, Lin Lanjian tidak menyembunyikan identitasnya dan mengasingkan diri di pegunungan terpencil. Sebaliknya, dia justru menyebabkan keributan di divisi cabang gunung lereng bergerigi kerajaan ilahi Asura. Lin Lanjian ini terlalu menakutkan. Dia terlihat berusia lebih dari 20 tahun namun dia bisa bersaing dengan utusan iblis. Dan ketika dia melarikan diri, apakah itu kecepatan manusia? Bahkan formasi susunan penyegelan gunung tidak mampu menghentikannya. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Monster yang luar biasa. Semua seniman bela diri di alun-alun sedang berbicara di antara mereka sendiri. Banyak elit muda yang heroik memiliki kulit pucat dan lemah. Dibandingkan dengan Lin Lanjian, perbedaannya terlalu besar. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita tetap melibatkan diri dalam hal ini? Beberapa seniman bela diri sudah mempunyai ide untuk mundur. Lin Lanjian terlalu kejam bagi mereka. Dia bahkan berani menerobos masuk ke divisi cabang kerajaan ilahi Asura yang dijaga oleh 3 utusan iblis. Jangan takut, Lin Lanjian hanya cepat, kekuatannya seharusnya masih berada di peringkat sekitar 300 pada keputusan takdir. Setidaknya, hal itu tidak salah. Kalau tidak, dia tidak akan lari, tapi akan bertarung dengan utusan iblis. Jika kita bergabung maka kita tidak perlu takut padanya. Kami juga memiliki banyak master keputusan takdir di sini, dan banyak dari mereka bahkan berada di atas Course Mancher. Selain itu, kami mendapat dukungan dari kerajaan ilahi Asura. Setelah Lin Lanjian mengacaukan divisi cabang kerajaan ilahi Asura, hadiahnya pasti akan meningkat lagi. Kerajaan ilahi Asura tersapu ke tanah dan bahkan 300.000 batu esensi roh dicuri. Mereka tidak akan pernah membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Meskipun kamu mengatakan itu, menurutku Lin Lanjian tidak akan berhasil melarikan diri. Itu adalah 3 utusan iblis yang mengejarnya. Kecepatan Lin Lanjian luar biasa tetapi kekuatan dan budidayanya terlalu rendah. Bahkan jika dia mengandalkan semacam keterampilan atau harta misterius untuk sejenak menyamai kecepatan ketiga utusan iblis, dia tidak akan bisa mempertahankannya selamanya. Tidak mungkin daya tahan dan ketebalan esensi sejatinya akan mampu bertahan lebih lama lagi. Adapun ketiga utusan iblis itu, ketiganya adalah master penghancur kehidupan tahap ke-6. Tidak salah, mungkin Lin Lanjian akan binasa di sini, di gunung lereng bergerigi hari ini. Meskipun budidaya dan kekuatannya luar biasa, dia masih terlalu muda. Dia akan membayar harga atas sikap impulsifnya. Saat banyak seniman bela diri dari divisi cabang kerajaan ilahi Asura berbicara, pengejaran Lin Ming oleh 3 utusan iblis telah berlanjut hingga beberapa ratus mil. Dengan kecepatan dari gerbang keajaiban dikombinasikan dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, Lin Ming menghasilkan ledakan sonik saat ia terbang di udara. Dia juga menggunakan sayap kelelawar hitam yang ditinggalkan Course Mancher. Sebelum ini, Lin Ming secara kasar berhasil mengubahnya untuk digunakan sendiri. Bagaimanapun, ini masih merupakan harta karun penerbangan tingkat surga. Ini pasti bisa meningkatkan kecepatan Lin Ming. Dengan ketiga faktor ini digabungkan bersama, Lin Ming adalah tingkat yang lebih cepat dari 3 utusan iblis. Tapi, dia mengendalikan kecepatannya sehingga ketiga utusan iblis mengikuti di belakangnya. Di belakang Lin Ming, hanya 10 mil jauhnya, wajah ketiga utusan iblis menjadi gelap hingga air menetes. Bab 798, kecepatan luar biasa. Anak nakal ini, bagaimana ini mungkin? Ketiga utusan iblis kehabisan nafas. Mereka berpikir bahwa Lin Ming menggunakan semacam kemampuan misterius yang mempotensi tubuhnya untuk mencapai kecepatan ekstrim seperti itu. Kemampuan misterius tersebut biasanya menyebabkan beberapa efek samping yang merugikan, dan juga tidak mungkin dipertahankan selamanya. Namun, Lin Ming sepertinya tidak menggunakan kekuatan sama sekali, bahkan setelah terbang dalam waktu yang lama. Faktanya, dia tampaknya memiliki sisa energi yang besar. Tampaknya semakin banyak dia terbang, semakin cepat dia jadinya. Ini terlalu aneh. 1000 mil, 2000 mil, 3000 mil, 4000 mil. Begitu mereka mencapai 5000 mil, Lin Ming masih belum melambat, bahkan setelah melewati seluruh pegunungan lereng bergerigi. Brengsek, apa yang harus kita lakukan? Utusan iblis Asura ketiga bertanya. Dia adalah seorang pria parubaya, peringkat ke-93 dalam keputusan takdir. Dia saat ini memiliki ekspresi sedih saat dia mengambil pecahan esensi stalaktit dari cincin spasialnya, dengan pahit menelannya. Kita sudah terbang sekitar 5000 mil, namun dia masih bisa bertahan selama ini. Utusan iblis lainnya mengeluarkan botol giok dari cincin spasialnya dan menelan pil putih salju. Kami telah menghabiskan esensi sejati kami hingga batasnya. Kultivasinya lebih rendah dari kita, jadi tidak mungkin dia terus terbang lebih lama lagi. Orang yang berbicara adalah utusan iblis kedua yang terkemuka, kata-katanya penuh dengan rasa percaya diri. Dia menduduki peringkat ke-83 pada keputusan takdir. Namun, yang terjadi adalah 6.000 mil, 7.000 mil. Sepertinya Lin Ming ingin terbang sejauh 10.000 mil. Tidak hanya itu, semakin dia terbang, semakin cepat dia jadinya. Utusan iblis pertama memiliki pembuluh darah biru yang menonjol dari dahinya. Ini sungguh mustahil. Mereka sudah terbang sejauh 2000 mil lagi. Ini sudah bisa dianggap telah terbang jauh, bahkan dengan standar mereka. Kulit utusan iblis kedua berubah menjadi sangat jelek. Rahasia macam apa yang dimiliki Lin Lanjian ini padanya? Mengapa dia bisa melarikan diri begitu cepat dan dalam waktu yang lama?
1000 mil lagi berlalu ketika semua orang mendekati tanda 8000 mil. Lin Ming masih mempertahankan keadaan yang relatif santai. Seorang seniman bela diri terbang sama dengan manusia yang berlari. Jika mereka berlari dengan kecepatan tertinggi, maka mereka hanya mampu bertahan sekitar 100-200 meter sebelum jatuh ke tanah karena kelelahan. Namun, jika mereka mempertahankan 70-80% kecepatan maksimumnya, maka mereka dapat mempertahankannya hingga beberapa mil. Lin Ming berada dalam situasi yang sama. Dia mempertahankan kecepatan terbang sekitar 70-80% dari batasnya. Setelah melintasi 8000 mil, konsumsinya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, karena dia telah membuka gerbang penyembuhan, daya tahan dan kemampuan pemulihannya telah jauh melampaui seniman bela diri normal. Oleh karena itu, selalu ada sejumlah besar esensi sejati dalam gantiannya. Namun, 3 utusan iblis di belakangnya berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Selama 8000 mil terakhir, mereka harus terbang secepat mungkin, dan semakin jauh mereka terbang, semakin mereka tertinggal. Utusan iblis ketiga telah menghabiskan pecahan esensi stalaktitnya yang ketiga. Jangan terus mengejar. Utusan iblis kedua tiba-tiba berhenti. Pada awal pengejaran, mereka hanya berjarak 10 mil dari Lin Lanjian. Sekarang, mereka berada lebih dari 100 mil jauhnya. Mereka juga telah meminum beberapa obat untuk melengkapi esensi sejati mereka. Betapapun bagusnya obatnya, mengkonsumsi obat-obatan tersebut berulang kali pada akhirnya akan menyebabkan munculnya kotoran pada hakikat aslinya. Jika itu terjadi, mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan tempur puncak mereka. Berada dalam situasi seperti itu di dalam perbatasan kerajaan ilahi 9 tungku tidak diragukan lagi berbahaya. Lin Lanjian ini pasti memiliki semacam harta karun penerbangan yang sangat mendukung atau semacam kemampuan terbang misterius yang khusus. Dia bahkan mungkin memiliki keduanya. Utusan iblis kedua berkata dengan nada muram. Bagi pemuda inti revolving yang terlambat melampaui master penghancur kehidupan tahap ke-6 dalam hal kecepatan dan daya tahan, ini sungguh terlalu sulit dipercaya. Brengsek, berapa banyak harta menakjubkan yang ada di tubuhnya? Tanda tanya petik 2. Utusan iblis pertama terengah-engah. Dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan dan usaha, dan telah mengejar sejauh ini, hanya untuk berakhir dengan tangan kosong. Di bawah pengawasan mereka, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lin Lanjian mencuri 300.000 batu esensi roh. Ini sungguh memalukan, dan dia sudah bisa melihat berita tentang peristiwa ini menyebar ke seluruh dunia budidaya bela diri besok. 4 kerajaan ilahi dan semua klan keluarga yang kuat di alam tersembunyi mereka akan menganggap mereka sebagai bahan tertawaan. Aku akan menangkap bocah itu dan mengulitinya hidup-hidup. Kata utusan iblis ketiga dengan panas. Saat dia memikirkan 300.000 batu esensi roh, dia merasa seolah-olah dia akan mati karena ususnya terpelintir di tempatnya. Ada banyak batu esensi roh langka dan unggul yang bernilai total 300.000 batu esensi roh. Bahkan dia tidak mampu menggunakannya selama pelatihannya. Dia hanya akan dengan hati-hati menggunakan beberapa lusin batu esensi roh unggul itu jika dia menerobos hambatan dalam budidaya atau mencoba menyeberang ke tahap penghancuran kehidupan lainnya. Kehilangan 300.000 batu esensi roh secara memalukan begitu saja, mereka bertiga pasti akan disalahkan atas hal ini. Mereka pasti akan dihukum oleh kerajaan ilahi Asura. Mari kita bermeditasi sebentar lalu kembali. Tidak ada panen mulai hari ini, tapi saya berhasil mencatat jejak energi Lin Lanjian. Bahkan jika dia memakai topeng giok roh kayu lain kali, aku masih bisa mengidentifikasinya. Utusan iblis kedua berkata dengan ekspresi muram, sebelum mencari tempat terpencil untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Mereka sudah terbang sejauh 8000 mil keluar. Daerah ini terpencil dan sepi, tanpa ada jaringan transmisi di dekatnya. Jika mereka ingin kembali, maka mereka harus terbang kembali secara perlahan. Saat ketiga utusan iblis mengingat fakta ini, mereka menjadi semakin tertekan, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih buruk. Mereka akhirnya berhenti mengejarku. 300 mil jauhnya dari 3 utusan iblis, Lin Ming berdiri melayang di udara, bibirnya terangkat ke atas dengan senyuman licik. Meskipun ketiga utusan iblis itu telah menghabiskan banyak energi mereka, dia tidak akan sebodoh itu dengan menggigit lebih banyak daripada yang bisa dia kunyah, dan menantang mereka bertiga. Ketiganya masih merupakan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ke-6, dan api kehidupan mereka masih berkobar-kobar. Ini adalah karakter yang memiliki harapan untuk mencapai laut ilahi. Ketika mereka masih muda, mereka pastinya adalah talenta tingkat kaisar, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam hal itu. Bahkan jika hanya satu yang tersisa, Lin Ming masih tidak berani kembali memprovokasi mereka. Pada saat ini, pada dasarnya dia bukanlah tandingan mereka. Gunung lereng bergerigi, divisi cabang kerajaan ilahi Asura. Lin Lanjian itu terlalu terburu nafsu. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Sayangnya, seluruh gunung lereng bergerigi ini telah ditutup, jadi tidak ada cara bagi kita untuk mengejarnya. Tidak bercanda, sangat disayangkan, kami melewatkan pertempuran hebat. Hehe, menutup gunung ini adalah hal biasa, karena Lin Lanjian itu penting. Ada terlalu banyak harta karun di tubuhnya, dia sendiri hanyalah harta karun. Sebelum dia ditangkap, berita tentang hal ini tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Kalau tidak, seseorang mungkin akan mengejarnya sebelumnya, dan kerajaan ilahi Asura akan kehilangan segalanya.
Para tetua dari berbagai sekte besar sedang membicarakan apakah Lin Lanjian akhirnya akan menemui jalan buntu atau tidak. Namun saat ini, 3 pria berpakaian hitam masuk ke alun-alun. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas divisi cabang gunung lereng bergerigi Kerajaan Ilahi Asura. Kerajaan Ilahi Asura memiliki beberapa lusin divisi cabang yang didirikan di seluruh benua tumpahan langit. Pemimpin divisi cabang disebut Hall Master. Karena terlalu banyak Hall Master yang tersebar di seluruh benua, status mereka tidak dianggap terlalu tinggi. Namun, divisi cabang gunung lereng bergerigi merupakan pengecualian. Karena divisi cabang gunung lereng bergerigi bertanggung jawab atas urusan dalam Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, divisi cabang mereka adalah salah satu yang terbesar. Hall Master divisi cabang ini cukup kuat untuk mendapat peringkat di dekrit takdir. Tentu saja, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan utusan iblis. Aula Tuan Situ. Beberapa lelaki tua menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Mereka secara alami mengenali Hall Master Situ, karena sering berinteraksi dengan divisi cabang gunung lereng bergerigi. Hall Master Situ menangkupkan tinjunya sebagai balasan dan berkata, semuanya, harap tetap bersabar. Utusan iblis kerajaan ilahiku sudah mengejar Lin Ming. Mereka seharusnya bisa menangkapnya tanpa insiden. Saat dia berbicara, dia juga senang bahwa divisi cabang gunung lereng bergerigi memiliki 3 utusan iblis yang menjaga tempat ini. Kalau tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Lin Lanjian. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan aneh dan mengerikan itu. Selama kita bisa menangkap Lin Lanjian, maka masalah 300.000 batu esensi roh dicuri di depan semua orang, dan hilangnya muka karena itu akan dihapuskan. Ini juga bisa dianggap sebagai pahala yang besar bagiku, karena pertemuan para pahlawan ini bisa menjadi kebangkitanku menuju kejayaan. Saat Hall Master Situ memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi jauh lebih menyenangkan. Bab 799, Pembalasan Mendadak. Seluruh gunung lereng bergerigi telah ditutup dan ditutup seluruhnya oleh formasi susunan di sini. Oleh karena itu, saya meminta semua orang untuk bersabar menunggu selama beberapa waktu, jangan mencoba untuk pergi. Setelah ketiga utusan Tuan Iblis kembali, semua orang akan dapat berangkat dengan bebas. Saat Hall Master Situ berbicara, dia diam-diam mengangkat formasi susunan yang melindungi pil pengubah dewa. Kemudian, dia mengembalikan pil pengubah dewa dan harta karun surga tingkat menengah yang dipajang ke dalam cincin spasialnya. Saat dia melihat sekeliling ke semua seniman bela diri dan melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang merasa terganggu dengan situasi ini, dia mengangguk puas. Dalam keadaan darurat, memblokir area tersebut adalah prosedur standar. Karena daerah ini dilindungi oleh divisi cabang gunung lereng bergerigi dan kekuatan kerajaan ilahi Asura di belakangnya, tidak ada yang berani menyampaikan keluhan. Kejadian yang tiba-tiba ini tentu membuat semua orang kaget dan kehilangan waktu. Setelah Lin Lanjian ditangkap, kerajaan ilahi Asura pasti akan memberikan kompensasi kepada semua orang di sini. Hall Master Situ berjanji kepada semua orang. Jika mereka bisa menangkap Lin Lanjian maka itu akan menjadi keberuntungan besar bagi kerajaan ilahi Asura. Tentu saja, tidak ada yang akan peduli dengan kompensasi kecil seperti terus melaksanakan rencana pelatihan bakat kooperatif. Haha, Hall Master Situ terlalu baik. Kami akan mematuhi rekomendasi Anda. Jika ada bantuan yang Anda butuhkan dari kami di masa depan, kerajaan ilahi Asura hanya perlu mengatakannya dan kami akan mencoba yang terbaik. Semua tetua terkenal dari berbagai sekte menyanjung Hall Master Situ. Kemudian, waktu terus berjalan. Seperti ini, 4 jam segera berlalu. Hampir 4 jam telah berlalu. Kenapa mereka belum kembali? Alis Hall Master Situ terangkat. Dia merasa sedikit gugup di hatinya. Tidak peduli seberapa jeniusnya Lin Lanjian, dia hanyalah seniman bela diri 300 dekrit takdir teratas. Dengan kekuatan ketiga utusan iblis mereka seharusnya bisa menangkapnya. Kecuali dia membuat beberapa persiapan sebelumnya, seperti memasang susunan pelindung atau mengatur susunan transmisi untuk melarikan diri tepat waktu. Mustahil. Jika Lin Lanjian memasang susunan transmisi sementara, maka itu tidak akan terlalu jauh. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Kalau begitu, dia pasti sudah melewatinya dan melarikan diri atau dia sudah ditangkap sekarang. Tidak mungkin hal ini bisa berlangsung selama ini. Hall Master Situ, sudah 4 jam dan Lin Lanjian masih belum ditangkap. Kapan susunan penyegel gunung yang besar akan diangkat? Seorang tetua sekte bertanya. 4 jam memang waktu yang lama. Meskipun Hall Master Situ mengutuk dalam hatinya, wajahnya benar-benar menampakkan senyuman penuh percaya diri. Haha, ketiga utusan iblis kerajaan Asura ilahi milikku semuanya adalah Master 100 keputusan takdir teratas. Saat mereka bertiga berakting bersama, pasti tidak akan ada masalah. Arai penyegelan gunung yang besar akan segera dibatalkan. Saya meminta semua orang untuk bersabar sebentar lagi. Setelah susunan penyegel gunung besar diaktifkan, semua aliran informasi akan diisolasi, bahkan aliran informasi dari kerajaan ilahi Asura. Terlebih lagi, bahkan jika mereka bisa, Hall Master Situ tetap tidak akan mengganggu mereka secara gegabah. Siapa yang tahu apakah mereka terlibat dalam pertarungan brutal saat ini? Apa yang dikatakan Balai Guru Situ benar? Penatua Sun tidak perlu terlalu khawatir. Ayo, duduk dan minum bersama kami. Pertemuan para pahlawan ini telah mempertemukan para sesepuh dan elit muda terkemuka dari berbagai sekte besar. Secara alami, ada makanan dan anggur lezat yang disiapkan untuk mereka semua.
Semuanya sudah terhidang di atas meja yang ada di alun-alun, hanya saja belum ada yang sempat menikmatinya. Benar, semuanya, minumlah sepuasnya. Hall Masters itu tertawa sementara senyum cerah dan percaya diri terpampang di wajahnya. Lin Lanjian telah mencuri relik suci kerajaan Asura ilahi saya dan juga warisan rakyat saya. Jika kita benar-benar dapat memulihkan warisan kita yang hilang hari ini, maka saya harus berterima kasih kepada semua sesepuh di sini atas bantuan mereka. Saya dengan hormat mengangkat cangkir untuk semua orang yang hadir. Saat dia mengangkat cangkir anggurnya dan hendak meminumnya sekaligus, riak-riak besar tiba-tiba mulai mengalir melalui penghalang susunan penyegel gunung yang besar. Arahnya dibuka. Aula Masters itu sangat gembira. Jika ada orang di luar, maka itu berarti ketiga utusan iblis telah kembali. Hahaha, semuanya, ketiga tuan utusan iblis telah kembali. Saya akan pergi dan bertemu dengan mereka terlebih dahulu sebelum kembali ke sini. Wajahnya dipenuhi senyuman. Penonton semuanya meneriakkan ucapan selamat namun ada juga yang terlihat kecewa. Jika ketiga utusan iblis tidak menangkap Lin Lanjian, maka itu akan lebih baik. Hadiah-hadiahnya akan melonjak drastis pada saat itu, dan jika mereka kemudian bergabung dan berhasil menangkap Lin Lanjian, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Hall Masters itu baru saja mengambil beberapa langkah ketika seluruh rangkaian pemeteraian gunung besar berguncang sekali lagi. Skala energinya jelas telah meningkat ke tingkat lain tetapi masih belum ada respons. Ledakan keras lainnya terjadi, hampir menyebabkan cangkir anggur di tangannya jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Aula Masters itu terkejut. Semua seniman bela diri yang hadir juga tercengang. Apakah ketiga utusan iblis menyerang barisan penyegel gunung besar? Semua seniman bela diri merasa ini agak mencurigakan. Mereka secara bersamaan melepaskan persepsi mereka bersama-sama untuk melihat melalui tirai yang menghalangi halaman kuil agung. Seperti ini, mereka akhirnya melihat pemandangan yang terjadi di luar barisan penyegelan gunung besar. Seorang pemuda berpakaian putih yang mengenakan topeng giok roh kayu sedang memegang tombak panjang berwarna merah, meluncurkan rentetan serangan ke barisan penyegel gunung yang besar. Tombak satu demi satu menusuk ke dalam penghalang susunan. Setiap serangan tombak menyebabkan tanah berguncang. Setiap serangan tombak menyebabkan seluruh lereng gunung bergerigi bergetar. Adegan mengejutkan ini sangat kontras dengan pemuda yang tampak tenang yang menyerang penghalang susunan. Tanda kembar pada topeng giok roh kayunya tampak sunyi dan menakutkan. Suasana acuh tak acuh bergulir dari dirinya yang mengandung niat membunuh yang hampir tak ada habisnya. Lin Lanjian. Bagaimana ini mungkin? Tiga utusan iblis. Dia tidak mungkin membunuh ketiga utusan iblis, kan? Itu tidak mungkin. Tahukah kamu seberapa kuat ketiga utusan iblis itu? Mereka bahkan memiliki peluang untuk mencapai alam laut ilahi. Lin Lanjian memang jenius, tapi ketiga utusan iblis itu juga merupakan talenta tingkat kaisar ketika mereka masih muda. Sekarang mereka adalah master penghancuran kehidupan tahap ke-6 sementara Lin Lanjian hanyalah anak inti revolving yang terlambat. Meskipun bakatnya menentang kehendak langit, dia tetap tidak seharusnya menjadi tandingan utusan iblis. Semua hadiah seniman bela diri memucat. Pada saat ini, Lin Ming menyerang dengan serangan penetrating rainbow miliknya yang sekarang terkenal. Cahaya tombak menembus kekosongan, menabrak susunan penyegel gunung besar dan menyebabkan retakan muncul di permukaan tembus pandang penghalang. Arai penyegelan gunung yang besar ini berasal dari warisan Kaisar Iblis. Formasi susunan yang pernah menyegel akar naga nirwana di dalam taman pengobatan Kaisar Iblis berbagi fondasi dasar dengan susunan penyegelan gunung besar saat ini. Dengan pemahaman Lin Ming saat ini tentang formasi arai, dia sudah sepenuhnya memahami cara membuka arai ini. Jika dia memiliki token pembuka arai, dia akan dapat dengan mudah membukanya. Tapi sekarang dia tidak memiliki tokennya, dia memilih untuk menyerang titik lemah dari formasi arai. Dengan kekuatan serangannya dikombinasikan dengan semangat bertarungnya, dia bisa membuka celah seukuran manusia di penghalang hanya dalam 10 napas waktu. Ketika para seniman bela diri melihat Lin Ming menyerang formasi susunan dan retakan meluas lebih jauh pada penghalang, semua warna kulit mereka berubah. Kekuatan serangan macam apa ini? Ini adalah susunan penyegelan gunung yang hebat. Meskipun itu hanya divisi cabang kerajaan ilahi Asura, mereka masih mampu menahan serangan beberapa ratus seniman bela diri yang digabungkan menjadi satu. Bagaimana Lin Ming bisa menyebabkan retakan muncul hanya dalam beberapa serangan? Tidak ada yang panik. Satu-satunya alasan dia bisa menghancurkan formasi susunan besar adalah karena dia mahir dalam struktur formasi susunan. Kekuatan serangannya yang sebenarnya pastinya tidak sekuat kelihatannya. Bahkan jika Master 10 dekrit takdir teratas datang ke sini, mereka tetap tidak akan bisa merobek formasi susunan dalam waktu singkat. Susunan penyegelan yang diturunkan dari warisan Kaisar Iblis secara alami sangat kuat. Ini adalah warisan yang sangat dibanggakan oleh kerajaan ilahi Asura. Tapi sekarang, hal itu malah menjadi kontraproduktif. Tanpa ragu, pemahaman Lin Ming tentang formasi susunan Kaisar Iblis jauh melampaui pemahaman mereka. Bocah ini pasti memiliki banyak sekali surat pribadi Kaisar Iblis. Pikiran ini langsung terlintas di benak Hall Masters itu ketika tiba-tiba terdengar suara retakan yang keras. Bagian dari susunan penyegelan gunung besar di depan Lin Ming tiba-tiba retak lagi, akhirnya hilang saat bukaan selebar 3 kaki muncul di hadapannya. Itu rusak. Arainya telah rusak. Semua seniman bela diri yang hadir ketakutan karena beberapa dari mereka sudah berpikir untuk mundur. Meskipun Lin Ming hanya seorang master keputusan takdir di 300 teratas,
kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan hari ini menyebabkan mereka semua merasakan kekecewaan yang mengerikan. Lin Ming perlahan terbang melintasi alun-alun. Alasan dia tiba-tiba kembali untuk membalas adalah pertama-tama untuk memberikan pelajaran mendalam dan seumur hidup kepada semua seniman bela diri yang ingin menangkapnya hidup-hidup dengan imbalan hadiah. Dan hal yang paling penting adalah dia datang untuk mencuri pil pengubah dewa. Pil itu akan sangat bermanfaat baginya ketika dia memutuskan untuk melewati penghancuran kehidupan. Ini adalah rencana yang sangat sederhana untuk memancing harimau keluar dari guanya. Alasan ketiga utusan iblis jatuh cinta pada hal ini adalah karena hati mereka dipenuhi amarah yang mengamuk, menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong sepenuhnya. Yang dipikirkan utusan iblis hanyalah membunuh Lin Ming untuk menghapus rasa malu yang mereka alami. Namun mereka terlalu meremehkan kemampuan terbangnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mempertahankan kecepatan ekstrim sejauh 8.000 mil dan masih memiliki sisa kekuatan yang cukup untuk kembali dan menyerang divisi cabang gunung lereng bergerigi. Dengan demikian, situasi ini berkembang menjadi pemandangan yang aneh. Divisi cabang gunung lereng bergerigi, yang memiliki 3 utusan iblis yang menjaganya, sebenarnya harus menghadapi penjarahan Lin Ming 2 kali. Setelah dia membuka gerbang keajaiban, dia mendapatkan keunggulan absolut dalam kecepatan. Dibandingkan dengan ketahanan dan kemampuan pemulihan gerbang penyembuhan, serta keseimbangan dan kekuatan ledakan gerbang batas, ini jauh lebih berharga. Selama dia bisa memanfaatkannya, dia akan mampu mencapai segala macam efek yang tidak terduga. Matanya menyapu area di mana pil pengubah dewa berada. Formasi susunan telah diangkat dan pil pengubah dewa telah diambil. Ini sudah diduga, tidak mungkin untuk terus menempatkan pil pengubah dewa di hadapan semua orang. Tapi apa yang Lin Ming yakini adalah bahwa pil pengubah dewa ada di tubuh beberapa seniman bela diri kerajaan ilahi Asura yang saat ini hadir. Ketika dia mencuri 300.000 batu esensi roh setelah 3 utusan iblis mengejarnya dalam pengejaran, mustahil bagi ketiga utusan iblis itu untuk membatalkan formasi susunan dan menyembunyikan pil pengubah dewa dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, pil pengubah dewa pasti tertinggal di alun-alun ini. Kemungkinan tertinggi adalah bahwa itu diambil oleh orang yang bertanggung jawab atas divisi cabang gunung lereng bergerigi. Saat matanya menyapu semua orang, mereka akhirnya tertuju pada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Selain 3 sekte dekrit takdir tingkat tinggi yang telah dilihat oleh tetua Lin Ming, lelaki tua berpakaian hitam ini adalah yang paling mencolok dan menjengkelkan. Selain itu, budidayanya juga telah mencapai tahap kelima penghancuran kehidupan. Ada kemungkinan lebih dari 90% bahwa dia adalah orang yang memimpin divisi cabang gunung lereng bergerigi. Orang tua berpakaian hitam ini adalah Hall Master Situ. Hall Master Situ mengeluarkan tombak dari cincin spasialnya, ekspresinya sangat serius dan suram. Dia tidak tahu bagaimana Lin Ming menipu ketiga utusan iblis, tapi yang dia tahu adalah bahwa ketiga utusan iblis telah gagal. Ini adalah ujian terpenting dalam hidupnya dan juga peluang terbesar yang pernah dia temui. Jika dia bisa menangkap Lin Ming hidup-hidup, maka itu akan menjadi suatu prestasi yang luar biasa besar. Dia akan mendapatkan hadiah besar dari kerajaan ilahi Asura. Saat dia memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya menegang bahkan matanya bersinar dengan cahaya yang haus darah dan bersemangat. Semua pahlawan yang hadir, kepada siapapun yang dapat membantuku menangkap pencuri ini hari ini, aku tidak hanya akan menghadiahimu 500.000 batu esensi roh dan pil pengubah dewa, aku juga akan menghadiahkan 1 pil surga pemberian kehidupan. Pada saat kritis ini, Hall Master Situ tidak lagi peduli pada apapun. Untuk merebut Lin Ming dia harus melakukan segala dayanya, bahkan jika itu berarti menjanjikan hadiah yang begitu besar sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk membagikannya. Pil surga yang memberikan kehidupan. Kata-kata Hall Master Situ menyebabkan para tetua dari semua sekte besar yang hadir terkejut sejenak. Kemudian, mata mereka langsung mekar dengan cahaya yang sangat bersemangat. Babak 800, gunung lereng bergerigi yang dicuci darah. Bagi sebagian besar tetua sekte terkenal yang hadir, api kehidupan mereka sudah mereda, hampir mustahil bagi mereka untuk mengambil langkah maju dalam kultivasi dalam hidup mereka. Dalam hal ini, pil pengubah dewa yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk berhasil mencapai alam laut surgawi tidak terlalu menggoda. Alasan banyak dari mereka datang untuk mengambil kesempatan mendapatkan pil pengubah dewa adalah karena pertimbangan murid-murid mereka. Bahkan jika mereka sendiri yang menelan pil pengubah dewa, pada dasarnya tidak ada peluang bagi mereka untuk melewati tahap penghancuran kehidupan yang kelima hingga keenam. Sebaliknya, pil surga pemberian kehidupan ini berbeda. Tidak hanya itu hanya menarik perhatian para tetua yang hadir tetapi itu adalah pil ilahi yang membuat mereka tergila-gila. Semakin tinggi batas yang dicapai seorang seniman bela diri, semakin besar potensi kehidupan yang bisa mereka gali, semakin besar api kehidupan mereka, dan semakin sulit untuk memperpanjang hidup mereka. Bagi seorang seniman bela diri, pengobatan 100 tahun yang lebih rendah dapat memperpanjang hidup mereka hingga puluhan tahun dan bahkan memiliki efek membangkitkan orang mati. Bagi seniman bela diri alam Siantian, obat-obatan 1000 tahun berkualitas tinggi memiliki efek serupa. Namun bagi seorang ahli penghancur kehidupan, obat-obatan yang dapat memperpanjang umur mereka bisa disebut sebagai harta karun legendaris. Jika seseorang tidak memiliki fondasi kerajaan ilahi, mustahil untuk berpikir untuk mendapatkannya. Dan pil surga pemberian kehidupan ini adalah salah satu pil yang luar biasa.
Hal ini tidak hanya dapat memperpanjang umur seseorang tetapi juga dapat membuat api kehidupan mereka jauh lebih berkobar, memutar balik waktu dan membuat mereka lebih muda hingga 500 tahun. Ini adalah pil ilahi yang mengubah hidup dan menentang surga yang bahkan hanya dimiliki oleh 4 kerajaan ilahi dalam jumlah kecil. Bagi para sesepuh ini, menjadi 500 tahun lebih muda berarti ada peluang mereka dapat lebih meningkatkan budidaya mereka. Jika ini digabungkan dengan pil pengubah dewa, bahkan mungkin ada peluang untuk menembus tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Setelah mencapai tahap ke-6 penghancuran kehidupan, jika mereka mengalami peluang keberuntungan besar lainnya maka mungkin masih ada sedikit harapan untuk mencapai laut ilahi. Meskipun mereka hanya yang terlemah dari para penguasa laut ilahi, itu tetaplah laut ilahi. Mereka akan terlahir kembali. Dantian mereka akan mengalami perubahan besar dan mereka akan memiliki setidaknya 5.000 tahun hidup untuk dihabiskan sesuai keinginan mereka. Bagi mereka, ini sama dengan hidup abadi setiap hari. Ayo kita serang bersama. Dia baru masuk 300 teratas keputusan takdir setengah bulan yang lalu dan budidayanya hanya di ranah inti revolving akhir. Tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan lain dalam kultivasinya atau kekuatannya meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Kami memiliki 4 master keputusan takdir di sini. Selama kita bergabung, kita pasti bisa menangkapnya hidup-hidup. Aula Master Situ berteriak. Saat dia berbicara, mata Lin Ming tiba-tiba terkunci pada tubuhnya. Topeng sedingin es dan garis-garis hitam yang meliuk-liuk di topeng itu sepertinya memancarkan niat membunuh yang hampir tak terbatas, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau yang dalam dan sedingin es. Namun, dia ingat 3 master dekrit takdir di belakangnya. Dengan dia, totalnya ada 4 master hebat. Mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan Lin Ming. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan keberanian dan keberanian lagi. Ayo serang bersama. Feng Yan, Jusun, pergi ke kuil utama dan aktifkan formasi susunan pelindung. Kuil utama divisi cabang gunung bergerigi secara alami memiliki susunan pertahanan yang hebat. Bahkan jika Lin Ming mahir dalam formasi susunan Kaisar Iblis, dia tidak akan bisa sepenuhnya mengabaikannya. Setelah formasi arai dimulai, itu akan mampu menampung Lin Ming sebagian besar. Para seniman bela diri di alun-alun segera mulai berlari menuju aula besar. Adapun 3 tetua sekte terkenal dan seniman bela diri penghancur kehidupan lainnya, mereka semua berpencar, menyebar dan menempati posisi yang menguntungkan. Mereka siap menggunakan segala macam metode serangan diam-diam pada Lin Ming. Meskipun mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, mereka dapat memanfaatkan momen ketika dia melawan 4 master besar untuk menyelinap dalam beberapa serangan. Lagi pula, hadiah dari Hall Master Situ terlalu menggiurkan. Jangan takut, kami memiliki keunggulan absolut dengan kekuatan kami. Lin Lanjian pasti menghabiskan banyak esensi sejatinya untuk melarikan diri, dia tidak punya banyak lagi. Suara Hall Master Situ bergema di telinga semua orang. Semua murid Misty Stream Sect, ikuti perintahku. Siapkan formasi aliran berkabut. Misty Stream Sect Sovereign adalah salah satu dari 3 sesepuh sekte terkenal. Pil surga yang memberi kehidupan merupakan daya tarik yang terlalu besar baginya, dia harus mendapatkannya dengan cara apapun. Terlebih lagi, dia masih harus membalas dendam ketika muridnya, Yan Jiangxuan, terluka parah. Formasi Misty Stream membutuhkan 12 murid elit untuk berdiri dalam formasi. Dengan mengandalkan kerjasama mereka, para seniman bela diri akan mampu menggabungkan serangan mereka, menggabungkan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Pada saat ini, semua orang yang dibawa oleh Misty Stream Sect adalah murid yang luar biasa dan mereka semua akrab dengan formasi Misty Stream. Setelah formasi ini terbentuk, meskipun mungkin tidak dapat membahayakan Lin Ming, itu masih bisa berfungsi sebagai pengalih perhatian. Semua murid ini adalah elit yang terlatih. Meski situasi kacau dan mencekam, mereka tetap mencari tempatnya dengan tertib. Misty Stream Sect Sovereign sebenarnya berdiri di depan para murid ini, menghalangi Lin Ming. Setelah Lin Ming mulai menyerang, Misty Stream Sect Sovereign akan menangkisnya, memastikan bahwa formasi Misty Stream akan berhasil terbentuk. Pada saat ini, bibir Lin Ming melengkung menyeringai tajam. Meskipun dia tidak menempatkan formasi pertempuran ini di matanya, itu tidak berarti dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memblokirku? Niat bela diri iblis surgawi, terbuka hingga batasnya. Bang, energi medan gaya yang menakutkan mengalir keluar seperti air pasang. Dia memutar kekuatan dewa sesat hingga batasnya, sekaligus melepaskan kekuatan tingkat ketiga dari 8 gerbang tersembunyi bagian dalam saat dia menuangkan semangat pertempuran perunggu kesuksesannya yang besar ke dalam energi medan gaya. Medan kekuatan Asura, penindasan segala arah terhadap tubuh dan jiwa. Medan kekuatan dewa kematian, memotong kehidupan dan memadamkan semua vitalitas. Para murid Misty Stream yang meletakkan formasi Misty Stream tiba-tiba diselimuti oleh medan kekuatan ganda. Karena murid dengan budidaya yang lebih lemah tidak dapat menahan tekanan medan kekuatan Asura, kepala mereka meledak seperti semangka saat darah merah dan cairan otak putih terciprat ke seluruh tanah. Adapun yang lainnya, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, mata mereka pecah, pembuluh darah mereka pecah, meridian mereka terkoyak, dan dantian mereka benar-benar roboh. Peng, peng, peng. Dengan beberapa suara dentuman yang teredam, beberapa seniman bela diri terjatuh ke tanah. Banyak mayat tanpa kepala masih berdiri, tubuh mereka bergerak-gerak sebagai respons. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak seniman bela diri yang hadir tercengang ketakutan. Bagaimana rekan-rekan mereka baru saja meninggal?
Mereka bahkan belum melihat Lin Lanjian melakukan apapun. Seolah-olah dia hanya melirik mereka dan mereka semua mati di tempat. Lin Lanjian, Anda berani membunuh murid Misty Stream Sect saya. Aku akan mengambil nyawamu. Mata Patuayan dari Sekte Aliran Misty berubah menjadi merah darah. Dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya, memutar semua energi di dalam tubuhnya saat dia mengarahkannya langsung ke arah Lin Ming. Lin Ming mengejek. Lelucon yang luar biasa. Kamu ingin membunuhku tetapi aku tidak bisa membunuhmu. Apa menurutmu aku harus meregangkan leherku dan membiarkanmu memotongnya sesukamu? Patuayan tidak berniat bercanda dengan Lin Ming. Dia dengan tenang mengelus ujung pedangnya, menyebabkan bilahnya menjadi tembus cahaya seperti batu giok. Energi bergetar dan cahaya ilahi melesat ke langit biru. Pedang langit. Patuayan menebaskan pedangnya ke arah Lin Ming. Sekte Misty Stream adalah sekte kelas 5 yang kuat sehingga warisan mereka secara alami bagus. Pedang Sky Split ini adalah jurus pamungkas dari Misty Stream Sword Art. Seseorang harus mengembangkan mantra hati yang diwariskan ke tingkat tertinggi untuk dapat menggunakannya. Menurut teks kuno dari Sekte Aliran Berkabut, ketika kekuatan pedang langit mencapai puncaknya, satu serangan pedang dapat membelah langit biru yang tak berujung. Zeng, lampu pedang menyala. Itu tampak seperti naga giok yang turun dari pegunungan, mengeluarkan suara siulan keras yang menembus awan dan dapat membelah batu. Menghadapi pedang master keputusan takdir, Lin Ming tidak memiliki banyak ekspresi sama sekali. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dan konsep api terjalin bersama dengan hukum luar angkasa. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Peng, ruang hancur seperti kaca. Energi api menyatu dengan kekuatan ruang angkasa, mengembun menjadi pecahan kecil yang berputar di udara seperti miniatur bintang. Kemudian, mereka berbalik ke arah Patuayan dan menyelimuti cahaya pedangnya. Ya, suara keras dari energi yang bertabrakan memenuhi udara. Fragmen bintang merobek cahaya pedang dan gelombang kejut esensi sejati yang menakutkan meledak keluar, menyebabkan badai besar terjadi di area sekitarnya. Di bawah pengaruh aliran energi yang begitu menakutkan, Patuayan terkena pukulan di dada. Dia dikirim terbang mundur, darah berjatuhan di tubuhnya saat dia hampir muntah. Berdaulat, ketika para elit muda dari Misty Stream Sect melihat Patuayan dikirim terbang kembali dalam keadaan yang menyedihkan, mereka semua merasa ngeri. Pedang langit yang digunakan penguasa mereka adalah jurus terakhir dari sekte aliran Misty mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara itu, Lin Ming tidak memberi kesempatan pada Patuayan untuk pulih. Dia memutar tombak merah di tangannya dan rantai bintang keluar lagi. Kali ini, Lin Ming lah yang mengambil inisiatif menyerang. Kekuatan ruang terkondensasi menjadi fragmen ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Patuayan memblokir beberapa tetapi banyak seniman bela diri lainnya juga terjebak dalam jangkauan serangan. Hati-hati, menarik. Beberapa tetua berteriak ketakutan sementara mereka secara bersamaan melepaskan perisai esensi sejati di sekitar mereka. Namun, yang paling bisa mereka lindungi adalah diri mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk membantu orang lain. Fragmen luar angkasa itu terlalu cepat. Mereka menyembur ke depan seperti hujan pisau, dengan sembarangan menembak ke arah para seniman bela diri. Sebagian pecahan ruang angkasa dengan keras menabrak beberapa perisai esensi sejati Elder, meletus menjadi percikan energi yang cemerlang dan mematikan. Tetapi sebagian besar pecahan ruang angkasa telah mengalir menuju kelompok seniman bela diri biasa. Kebanyakan dari mereka memiliki budidaya di ranah inti berputar dan beberapa bahkan berada di ranah Xiantian. Mustahil bagi mereka untuk menahan serangan seperti itu. Peng, 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 darah merah segar bermekaran di udara. Jeritan menyedihkan terdengar dari seluruh penjuru. Beberapa seniman bela diri inti revolving kepalanya langsung tertusuk oleh pecahan ruang angkasa ini. Kemudian, kekuatan luar angkasa yang buas dan ganas pecah, menyebabkan kepala mereka pecah dan cairan otak mereka bercampur dengan hujan darah. Cepat, mundur. Semua seniman bela diri muda yang masih hidup dari setiap sekte dan klan keluarga langsung kehilangan sedikit pun keberanian yang mereka miliki. Pikiran mereka pecah ketakutan saat mereka semua melarikan diri. Mereka awalnya datang ke sini berpikir untuk mendapatkan pil transformasi dewa dan segala macam peluang keberuntungan lainnya, tapi saat ini, Lin Ming di depan mereka tidak berbeda dengan iblis itu sendiri. Tidak ada kekayaan atau peluang keberuntungan yang sama berharganya dengan nyawa mereka. Namun, mereka tidak melarikan diri terlalu jauh ketika mereka menemukan kebenaran menyedihkan yang menghilangkan semua harapan mereka. Seluruh kuil besar telah diblokir oleh formasi susunan besar divisi cabang gunung lereng bergerigi. Mereka tidak bisa pergi. Buka, tolong, cepat buka. Banyak seniman bela diri muda mulai berteriak sekuat tenaga dan bahkan ada beberapa seniman bela diri yang mulai melancarkan serangan terhadap formasi susunan. Tapi apalagi mereka, bahkan Lin Ming yang ahli dalam formasi susunan Kaisar Iblis masih membutuhkan 10 napas waktu untuk menerobosnya. Berhentilah panik. Buka susunan pembunuhan kuil agung. Hall Master Situ berteriak ketika dia melihat situasi menjadi tidak terkendali. Beberapa pelindung divisi cabang kerajaan ilahi Asura sudah berdiri di atas rune formasi susunan. Pada saat ini, Lin Ming bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Dia hanya menjentikkan jarinya dan 3 panah udara esensi sejati yang menyatu dengan semangat bertarungnya ditembakkan. Panah udara esensi sejati ini diam dan tidak terlihat.
Dengan semangat pertempuran perunggu sukses besar yang melekat padanya dan dengan dukungan konsepnya, panah-panah udara ini setara dengan serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap 3 hingga 4 menggunakan harta karun tingkat surga. Dengan dua suara, peng-peng, dua panah udara esensi sejati melewati dantian seniman bela diri inti berputar kerajaan ilahi Asura yang telah berdiri di atas susunan rune. Energi semangat pertempuran meledak dari dalam dantian mereka, menyebabkan inti kristal inti berputar mereka hancur berkeping-keping. Kedua orang tersebut tewas seketika di tempat. Adapun seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama yang terakhir dan terkuat, dia meraung keras, mundur saat dia mengeluarkan pedang harta karun tingkat tinggi dan menebas panah udara esensi sejati. Namun, dengan suara, kaca, harta karun tingkat tinggi itu dipecah oleh panah udara esensi sejati. Panah udara tidak melambat sama sekali, menembus esensi sejati pelindung seniman bela diri itu sebelum menembus kepalanya, menyebabkan hujan darah berhamburan. Dalam sekejap, lautan spiritual seniman bela diri penghancur kehidupan itu telah sepenuhnya dihancurkan oleh panah udara esensi sejati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.